Bapak Ibu sampai dengan selesai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pagi ini kita dapat melaksanakan kegiatan bersama-sama. Semoga Bapak Ibu pun diberikan kesehatan ya di tengah cuaca yang kadang mendung, kadang terang. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan kita simak bersama. Silakan, operator. Recording stop. Recording in progress. Terima kasih atas simakan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian, saya berkenan untuk memberikan di sini sudah hadir sepertinya Bapak, mohon izin, sepertinya sudah hadir Kepala Bidang Pendidikan PPSDM PD, Ibu Dr. Insinyur Glorianis Novita Christine, STMT. Selamat datang Ibu. Yang sama-sama kita masih tunggu yaitu Bapak Kepala Subkoordinator Standarisasi Bidang Pendidikan, yakni Bapak Yudanto Maharuto, STMM, dan Bapak Direktur Politeknik Negeri Jakarta, yang nantinya akan membuka acara pelatihan Bapak Dr. Samsurizal, SEMM. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah kepada kegiatan yang berikutnya, yakni kita bacakan dulu doa. Kita membaca doa bersama untuk kemudahan dan kelancaran kegiatan kita pada pagi ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Alhamdulillah di tengah kita sudah hadir Bapak Kepala Subkoordinator Standarisasi Bidang Pendidikan, sekaligus yang akan melaporkan pelaksanaan kegiatan pekerti kita pada sepekan hari. Kepada Bapak Yudanto Maharuto, SSTMM, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ridwan atas waktunya. Izinkan saya untuk membacakan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan dasar dan teknis institusional atau pekerti batch 1 tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat
Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Bapak Dr. Samsurizal SMM atau yang mewakili, Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pendidikan, Ibu Dr. Gloriani Novita Christine, Bapak Ibu dosen pengajar pelatihan pekerti Politeknik Negeri Jakarta, dan para peserta pelatihan pekerti. Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan dasar dan teknik instruksional atau pekerti di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat. Dalam rangka menjamin mutu pendidikan, maka seorang dosen profesional harus menguasai bidang studi atau bidang keilmuan yang diampunya, serta dapat menguasai metode penyampaian ilmu yang efektif kepada para peserta didik. Dengan menguasai metode dalam mengajarkan ilmu pengetahuan, maka akan tercapai proses dan hasil belajar peserta didik yang lebih baik. Dalam rangka upaya meningkatkan kompetensi profesionalitas dosen, maka perlu dilaksanakan pelatihan pekerti bagi dosen pada perguruan tinggi di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat. Adapun tujuan dari kegiatan pelatihan pekerti adalah 1. Menguasai teknik terutama yang berkaitan dengan metode, model, serta strategi yang tepat dan inovatif dalam pembelajaran, terutama untuk mengajarkan ilmu pengetahuan atau materi kepada peserta didik. 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan dosen. 3. Meningkatkan kualitas pengajaran dosen guna mendapatkan hasil belajar yang maksimal bagi peserta didik. 4. Memperluas keterampilan mengajar dosen dalam rangka menghasilkan proses belajar yang berkualitas bagi peserta didik. Pelaksanaan pelatihan pekerti sesuai jadwal akan dilaksanakan pada hari ini, tanggal 10 sampai dengan 14 Maret 2025, secara online dengan jumlah peserta 30 peserta. Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah para pengajar dari Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ. Peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan pekerti terdiri dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD) Bekasi 10 orang, Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang 5 orang, Politeknik Transportasi Darat Bali 2 orang, Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun 6 orang, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan PKTJ Tegal 5 orang, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah 2 orang. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon perkenan Ibu Kepala Bidang Pendidikan dapat memberikan sambutan kegiatan pelatihan pekerti di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat sekaligus membuka diklat pekerti pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudanto Maharuto, SSTMN, yang telah membacakan laporan pelaksanaan kegiatan pekerti Kementerian Perhubungan. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan pula sambutan dari Kepala Bidang Pendidikan PPSDM PD yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Glorianis Novita Christine STMT. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bapak Muhammad Ridwan atas kesempatan yang diberikan. Dan sekarang saya akan membacakan sambutan dari Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat yang sedianya akan hadir, tetapi karena beliau sedang ada kegiatan di pusat di Kementerian Perhubungan, maka saya akan membacakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam prestasi. Yang saya hormati Bapak Dr. Samsurizal SMM selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengajar pelatihan pekerti Politeknik Negeri Jakarta. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan calon dosen para peserta pelatihan pekerti tahun 2025. Selamat datang pada kegiatan pelatihan peningkatan keterampilan dasar dan teknik instruksional atau pekerti kepada peserta yang merupakan dosen dan calon dosen dari perguruan tinggi Matra Darat di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual dalam acara pelatihan pekerti. Hadirin sekalian yang saya hormati,
dalam rangka menjalankan amanat dari peraturan pemerintah tentang standar nasional perguruan pendidikan yang menyatakan bahwa kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Oleh sebab itu, dalam rangka membekali peningkatan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik dosen, maka Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat melaksanakan kegiatan pelatihan pekerti yang diikuti oleh dosen dan calon dosen yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan magister di lingkungan dan para peserta berasal dari lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat. Nah, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama, dosen itu menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan proses mengajar dan pembelajaran bagi mahasiswa. Oleh sebab itu, dosen hendaknya memiliki kompetensi, penguasa bidang ilmu, keterampilan kurikulum, dan keterampilan pengajaran. Guna mendukung kegiatan tersebut, sebagai menunjang karakter karir dosen, maka pelatihan pekerti merupakan salah satu program pelatihan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi profesional bagi dosen. Kegiatan pelatihan pekerti yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat saat ini ditujukan untuk dosen junior dan calon dosen yang kedepannya akan menjadi dosen. Dan agar wawasan dan keterampilan untuk merekonstruksi proses pembelajaran yang telah dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan. Di samping itu, pelatihan pekerti juga menjadi salah satu syarat wajib bagi dosen yang nantinya akan mengikuti sertifikasi dosen. Mengingat betapa pentingnya pelatihan pekerti bagi para dosen pada perguruan tinggi, maka diharapkan ke depannya agar ilmu yang diperoleh dapat dikembangkan dan disalurkan kepada peserta didik di masing-masing perguruan tinggi, tempat Bapak dan Ibu sekalian mengabdi, berkarya, dan berkontribusi untuk kemajuan transportasi. Nah, kegiatan pelatihan pekerti ini dilaksanakan sejalan dengan fungsi dari Pusat Pengembangan Perhubungan SDM Perhubungan Darat sebagai instansi pembina yang membina 5 perguruan tinggi dan 1 balai pendidikan dan pelatihan transportasi darat, yaitu PTDI STD Bekasi, PKTJ Tegal, Poltektoran SDP Palembang, Poltrada Dali, PPI Madiun, dan BP2TD Mempawah. Hadirin yang berbahagia, melalui kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Jakarta yang telah bertindak sebagai pengampu dari pelatihan pekerti ini, dan saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan pelatihan pekerti ini. Kami berharap semoga para peserta dapat berpartisipasi aktif dan menggali informasi dari narasumber sehingga ilmu yang disampaikan dapat dipahami secara maksimal dan dapat diterapkan untuk menunjang kapasitas Bapak Ibu sekalian sebagai tenaga dosen yang profesional, prima, dan beretika. Selamat mengikuti rangkaian acara ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa meridhoi seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Ibu kasih, Pak. Gloriani. Ya, Waalaikumsalam Ibu Gloriani Novita Christine. Kami ucapkan terima kasih atas penyampaian sambutannya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Direktur Politeknik Negeri Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Samsurizal SMM. Mohon izin Bapak, apakah sudah sedia bergabung?
Bapak Samsul Rizal. Ya, Bapak Samsul Rizal masih dalam perjalanan, namun sekiranya bisa untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pekerti kita ini. Ya, Ya, Bapak Samsul Rizal dipersilakan. ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Badan Ibu Gloria selaku yang mewakili Badan Pengembangan SDM Departemen Perhubungan Darat. Yang saya hormati tadi panitia yang sudah menyiapkan acara ini, serta kepada seluruh instruktur yang akan bertugas pada pagi hari ini, dan yang saya hormati juga para peserta yang sudah hadir dalam acara pelatihan pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur, alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara pembukaan pelatihan pekerti untuk teman-teman dosen atau calon dosen dari Departemen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Kami dari Politeknik mengucapkan terima kasih atas kepercayaan untuk menjadi instruktur dalam pelatihan pekerti untuk teman-teman di Departemen Perhubungan Darat. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gloria bahwa latihan pekerti ini memang sangat penting untuk meningkatkan profesionalitas kita sebagai seorang dosen. Tentu kita tahu pada saat kita sudah menjadi dosen, tentu ada hal-hal yang perlu kita penuhi. Salah satu adalah sertifikat pelatihan pekerti untuk mendapatkan sertifikasi dosen. Nah, tentu selama 5 hari ini kita mengikuti pelatihan ini, diharapkan adanya peningkatan kemampuan dari para calon dosen dan dosen yang akan mengikutinya. Seharusnya pelatihan ini dilaksanakan secara offline, tapi juga tidak menutup karena kita berjarak jauh. Dengan adanya teknologi yang maju saat ini, maka pelatihan ini kami harapkan tetap tidak mengurangi esensial dalam pelaksanaannya. Nah, tentu kami juga berharap kepada para instruktur, ya tolong berikan ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat untuk mengikuti pelatihan ini. Bahwa kita tahu salah satu objektifnya adalah bagaimana kita menyusun rencana pembelajaran semester atau yang kita kenal dengan RPS. Tentu di situ akan kita coba setiap peserta akan mampu menyusun RPS dan nanti akan mempresentasikannya dalam akhir dari pelatihan ini sendiri. Dan saya berharap para peserta juga berperan aktif dan penuh tanggung jawab untuk mengikuti pelatihan ini secara baik. Dan akhirnya hasil dari pelatihan ini juga akan baik untuk para peserta semuanya. Dan tentu kami juga berterima kasih pada dosen-dosen yang nanti akan memberikan ilmu yang juga, ya tentu saya ingat betul bahwa saya mendapat pelatihan seperti ini mungkin udah sekitar 36 tahun yang lalu. Tapi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan pesat, tentu metode pembelajarannya tidak seperti eranya saya terlebih dahulu. Nah, tentu saya berharap juga dari peserta bisa memberikan masukan dan juga diskusi, juga pertanyaan-pertanyaan yang memang untuk yang ditemukan di lapangan masing-masing. Tentu tadi saya mendengarkan informasi, ya tentu berbeda
antara satu lokasi di Madiun, misalnya juga tadi di Palembang, Tegal, dan seterusnya itu. Nah, tentu ya bisa didiskusikan, sehingga diharapkan metode-metode pembelajaran yang terkini dan yang terbaik yang dapat bisa kita terapkan dan kita gunakan untuk pemberian kepada ya siswa atau mahasiswa kita yang sedang belajar di lingkungan kita masing-masing. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada para peserta dan juga kepada instruktur. Berikanlah yang terbaik untuk para peserta sehingga kita mendapat mentransfer knowledge kita atau pengetahuan kepada calon dosen dan dosen yang sudah ada. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin membuka kegiatan pekerti, Bapak. Oh iya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini secara resmi pembukaan pelatihan pekerti untuk pengembangan SDM perhubungan Departemen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dibuka. Terima kasih. Baik Bapak Direktur Politeknik Negeri Jakarta yang sama-sama kami hormati, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak sekiranya untuk membuka kegiatan pekerti ini. Terima kasih kepada Bapak Yudanto dan Ibu Gloria yang juga sudah memberikan sepatah dua patah katanya. Sekiranya Bapak Yudanto, Bapak Samsu dan Ibu Gloria ada kegiatan lebih lanjut, boleh meninggalkan ruangan di sini. Mohon izin Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke acara berikutnya. Bapak Ibu, hari ini kita akan menyimak beberapa sub pelatihan atau mata pelatihan yang akan disampaikan oleh instruktur terbaik kami dari Politeknik Negeri Jakarta. Hari ini akan ada 3 mata pelatihan. Yang pertama pagi ini penerapan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi pada pendidikan tinggi vokasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nunung Martina STMSI. Kemudian di siang hari nanti analisis desain instruksional dan pengembangan peta kompetensi, dan setelah istirahat makan siang akan disampaikan praktik penyusunan matriks kajian silang pengetahuan terhadap keterampilan khusus mata kuliah untuk memunculkan sub CPMK atau sub KAD. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada mata pelatihan pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Nunung Martina STMSI. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, Ibu Nunung Martina ini adalah mentor terbaik saya. Beliau adalah wakil Direktur 1 Bidang Akademik pada periode sebelumnya, dan saat ini beliau adalah pengajar di Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, dan beliau sudah banyak sekali mendapatkan hibah termasuk MF, CF, dan lain-lain. Nanti beliau akan menyebutkan bagaimana trik juga untuk menerapkan penjaminan mutu di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini ada sejumlah 6 kalau tidak salah Ibu, mohon izin. Ya, Ada 6, iya betul, ada 6 politeknik dan akademik. Kepada Ibu dipersilakan. ya. Terima kasih Mas Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi, Bu. Semangat pagi. Sepertinya saling semua ini ya. Ini saya kurang tahu ya, sudah kali keberapa saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan materi di Kementerian Perhubungan. Namun beberapa waktu yang lalu pertemuan itu dilaksanakan secara offline. Nah mungkin sekarang karena kondisi juga ada efisiensi, kita menyelenggarakan kegiatan ini secara online. Namun tetap semangat. Insya Allah materi yang akan diberikan sama. Cuma pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan Kementerian Perhubungan itu sifatnya hanya workshop gitu ya, atau webinar. Nah pada hari ini Bapak dan Ibu melaksanakan pelatihan yang merupakan salah satu syarat kalau Bapak dan Ibu, khususnya dosen-dosen muda ini yang akan sertifikasi dosen ya. Karena syarat perlunya itu harus punya sertifikat pekerti atau applied approach. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Sebelum saya paparkan materi saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Nunung Martina. Betul yang disampaikan Mas Ridwan, saya tidak ingin menyampaikan tentang kurikulum vitae saya secara lengkap, namun sambil berjalan nanti ada beberapa pengalaman kenapa pelatihan pekerti ini menjadi sangat penting buat Bapak dan Ibu semua akan saya sampaikan. Salam kenal buat Bapak dan Ibu semua. Saya berharap dengan waktu yang singkat ini Bapak dan Ibu bisa menerima materi saya menjadi basic of science-nya, istilahnya begitu ya, dari pelatihan pekerti dan upload. Karena apa rujukan Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan pekerti sehingga nanti berakhir dengan Bapak dan Ibu bisa menyusun perangkat pembelajaran ya, merujuk pada peraturan menteri ini sepanjang peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 53 tahun 2023 belum dilakukan perubahan. Mohon perhatian semua, nanti saya juga akan berikan pertanyaan sehingga kita bisa responsif ya. Jangan khawatir kalau kita memang tidak siap dengan menjawab pertanyaan yang terkait dengan peraturan ini belum dipahami dengan baik atau memang belum pernah dibaca, kita nanti sama-sama ya mencarikan solusinya. Saya akan langsung menayangkan slide-nya saja. Sudah saya siapkan ini. Kenapa sekarang kita masih menggunakan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 53 tahun 2023? Karena saat ini sedang dilakukan evaluasi ya. Sedang dilakukan evaluasi namun belum di launching perubahan peraturan menteri ini menjadi peraturan menteri yang baru. Nah, kemarin sebenarnya sudah mendekati final karena Pak Menteri Sumantri Satrio Brojonegoro diganti, mungkin ada kebijakan baru, tapi sepanjang kemarin terakhir saya mengikuti perubahan peraturan menteri ini, belum ada masukan-masukan yang baru dari menteri yang baru ya. Semoga dalam waktu dekat ini segera di launching ya. Harapannya apa? Ya kita harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Namun perubahan-perubahan ini saya perkirakan tidak terlalu signifikan ya. Mungkin terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka akan ditinjau kembali karena diharapkan pelaksanaan MBKM itu memang betul-betul mendukung kompetensi program studi. Memang selama ini 8 aktivitas MBKM itu kebanyakan memberikan passion yang lain kepada mahasiswa, namun sebagian besar tidak secara langsung mendukung capaian pembelajaran lulusan yang dituangkan di dalam kurikulum program studi. Nah, kita ambil positifnya saja. Semoga perubahan apapun yang dilakukan oleh pemerintah ya tidak mengurangi esensi dari penjaminan mutu pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin saya akan mengawali terlebih dahulu dari milestone pelaksanaan pekerti di Politeknik Jakarta. Kenapa Politeknik Jakarta bisa melaksanakan atau menyelenggarakan pelatihan pekerti dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Jakarta dapat digunakan sebagai salah satu prasyarat untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti sertifikasi dosen. Saya akan sampaikan terlebih dahulu sejarah kenapa Politeknik Jakarta punya pusat pengembangan dan peningkatan aktivitas institusional. Jadi pada tahun 2006 kebetulan saya dengan Pak Iwan sebelumnya Wakil Direktur 3 diberikan kepercayaan di direktur kami. Nama direktur kami saat itu adalah Pak Hedi R. Aga untuk menyusun proposal. Ya, ada hibah dari Kementerian Kemendikbud waktu itu ya untuk mendirikan unit ya aktivitas unit pusat pengembangan dan aktivitas instruksional ya. Nah, di tahun 2006 kami mengajukan dan alhamdulillah kami lolos sehingga pada tahun tersebut didirikanlah unit di salah satu yang masuk ke dalam organigram Politeknik. Namanya UP2AI, masih unit saat itu belum pusat. Berjalannya waktu jumlah program studi semakin banyak, terus kemudian dosen juga banyak, dan kemudian student body kami juga semakin besar, maka unit pelaksanaan pengembangan aktivitas instruksional ini kita rubah menjadi pusat ya, menjadi P3AI di tahun 2014. Namun pada saat kami masih UP2AI dari tahun 2009, kami sudah melaksanakan pelatihan pekerti kepada perguruan tinggi. Saat itu persyaratan jumlah jam pelatihan pekerti ya minimal 40 jam. Tidak seperti sekarang ini 84 sampai sekitar 96 jam. Jadi Bapak dan Ibu kalau sertifikat pekerti dan approach-nya masih 40 jam itu tidak bisa diberlakukan sebagai syarat untuk Bapak dan Ibu mengikuti sertifikasi dosen. Ya. Saat ini jumlah totalnya 84 sampai 96 jam. Pelatihan termasuk di dalamnya adalah kegiatan mandiri dihitung.
Ya, kalau sebelumnya itu hanya 40 jam, ya, dan itu bisa dilaksanakan 2 sampai 3 hari, ya, dan itu dapat digunakan juga saat itu sebagai syarat untuk menggantikan, ya, sebagai syarat pengganti. Ya. Seperti contohnya tes TOEFL atau IELTS gitu ya, kalau nggak punya, ya, itu bisa menggunakan sertifikat pekerti dan atau applied approach. Ya. Namun saat itu belum ada surat keputusan dari kementerian melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, ya, untuk pelaksanaan penyelenggara pelatihan pekerti. Jadi setiap perguruan tinggi yang punya UP2AI kalau mereka memang mumpuni untuk bisa memberikan pelatihan, mereka memberikan pelatihan. Ya, seperti PNJ saat itu. Kami juga memberikan pelatihan kepada universitas, tidak hanya politeknik saja. Namun kami juga diberikan trainer ya untuk menyamakan persepsi untuk memberikan pelatihan pekerti dan applied approach ini. Sehingga setiap ada perubahan peraturan atau regulasi pemerintah, kami up to date ya di dalam memberikan materi seperti saat ini ya. Namun pada tanggal 11 Juni tahun 2021 mohon maaf, pada tanggal 11 Juni tahun 2021 ada perubahan nama bentuk ya, dari P3AI PNJ organigram mengikuti peraturan pemerintah menjadi Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran atau PPMTP. Dan seiring dengan itu Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga melakukan perubahan. Ya, syarat untuk pelatihan pekerti dan AA itu hanya diperbolehkan pada perguruan tinggi yang mendapatkan izin dari kementerian melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Begitu banyak perguruan tinggi yang mengajukan pada saat itu mempropos sebagai penyelenggara pelatihan, namun yang dipilih hanya 55 perguruan tinggi kalau tidak salah ya. Nah, ada 2 politeknik saat itu yang mendapatkan izin untuk bisa menyelenggarakan pelatihan pekerti dan applied approach. Salah satunya adalah Politeknik Negeri Jakarta. Dan yang satu lagi adalah Politeknik Negeri Bandung. Namun saat ini mulai tahun 2023 Politeknik Negeri Bandung tidak lagi bisa menyelenggarakan pelatihan pekerti dan AA. Karena setiap tahun kami harus memberikan portofolio kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentang bagaimana peran kami terhadap dosen di perguruan tinggi yang lain di dalam menyediakan sertifikat pekerti dan applied approach. Alhamdulillah PNJ diberikan kepercayaan dan sekarang bersama Politeknik Negeri Malang dan Politeknik Negeri Batam kami diberikan kepercayaan untuk bisa menyelenggarakan pelatihan pekerti dan AA. Dan ini surat izinnya ya. Mohon maaf ini kurang 1 tahun 2021 ya. Ini dimulai tahun 2021 dan kami mendapatkan lagi surat, ini belum saya masukkan di sini, pada saat perubahan yang terbaru di tahun 2023. Artinya Bapak dan Ibu hadir di Politeknik Jakarta melalui online ini ya, media online ini tepat karena memang kami diberikan kepercayaan untuk bisa menyelenggarakan pelatihan pekerti dan applied approach untuk perguruan tinggi baik negeri atau swasta atau instansi pemerintah yang butuh peningkatan kualitas instruksional di instansi atau perguruan tingginya. Nah, walaupun kita di dalam menyelenggarakan pelatihan pekerti dan AA ini merujuk pada Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Nah, kita juga harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang baru ya. Dengan Bapak Presiden kita adalah Bapak Prabowo dengan kementerian teknis yang lain, salah satunya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains. Saintek Dikti nih ya, saya salah tulis. Saintek Dikti, saya tulis singkatannya saja ya. Saintek Dikti ya, tahun 2025 ya. Nah, kebijakan-kebijakan ini harus nanti kita ubah saja ya. Ini kebijakan-kebijakan ini harus kita ikuti ya. Artinya peran Bapak dan Ibu sebagai salah satu penyelenggara pendidikan bagaimana bisa menunjang prioritas-prioritas dari kementerian. Seperti juga dalam menyusun visi dan misi perguruan tinggi ya. Juga visi dan misi unit penyelenggara pendidikan unit penyelenggara program studi atau UPPS, kalau di kampus Bapak dari itu ada UPPS, itu harus betul-betul merujuk pada visi dan misi perguruan tinggi yang memang merujuk pada visi dan misi kementerian. Kenapa hal itu dilakukan? Agar tujuan pemerintah secara nasional tercapai yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2024-2029. Nah, ini program-program prioritas, mungkin saya tidak bahas secara mendalam ya. Ada akses pendidikan tinggi bermutu, relevan dan berdampak. Nah, inilah kenapa peran dari peraturan menteri ini untuk penjaminan mutu pendidikan tinggi menjadi sangat penting.
ya. Perguruan tinggi harus melakukan perluasan akses, pendidikan tidak hanya dilakukan oleh untuk orang-orang perkotaan, pada daerah 3T juga harus mendapat akses yang sama, ya. Jadi tidak membedakan, misalnya Bapak dan Ibu punya kurikulum dan di dalamnya ada learning outcomes atau capaian pembelajaran lulusan atau capaian pembelajaran program, sama itu ya Bapak dan Ibu ya. Learning outcome, CPL atau CPP ya istilah yang digunakan itu sama saja ya. Itu merujuk pada profil profesional mandiri dari profil lulusan yang Bapak dan Ibu tentukan. Ya. Nah, itu di wilayah manapun ya tidak dilakukan penyelarasan akibat karena perguruan tinggi itu tidak terdapat di kota misalnya begitu. Jadi diturunkanlah level dari kualitas capaian pembelajaran lulusan. Itu sebaiknya tidak. Dan beberapa poin yang penting lainnya ya, sampai Bapak dan Ibu di perguruan tinggi harus menyesuaikan sarana dan prasarana agar akses pendidikan tinggi bermutu, relevan dan berdampak ini itu terjadi di perguruan tinggi kita masing-masing. Harus berbenah ya, harusnya dalam waktu 100 hari ini dengan adanya program prioritas kementerian ini kita sudah menyesuaikan. Namun ternyata terjadi perubahan kementerian yang mungkin ada kebijakan-kebijakan yang baru, mungkin bisa jadi juga prioritas yang sama ya, kita tentunya harus menyesuaikan. Jadi vibe-nya kita itu harus positif gitu aja ya. Kemudian adalah berikutnya penumbuhan dan penguatan budaya ilmiah atau silviculture, penelitian dan pengembangan. Kita semua di perguruan tinggi ya bukan dipaksakan ya Bapak dan Ibu, nanti itu salah kita kalau ngomong seperti itu. Diarahkan ya hasil riset kita ya dan juga penelitian-penelitian kita itu menuju kepada peningkatan hilirisasi, tidak lagi di hulu ya. Jadi produk-produknya itu sudah punya nilai komersialisasi. Agar apa? Perguruan tinggi lebih berdaya, apalagi kalau perguruan tersebut BLU atau PTNBH. Hasil dari produk-produk hilirisasi tersebut bisa punya value dalam bentuk income generate. Nah, kita juga berharap nanti perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan juga bisa melakukan hal serupa, walaupun menginduk kementerian teknisnya tidak di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau di sekarang ya Kementerian Sains, Teknologi dan Dikti. Saya sendiri juga kebalik gitu ya. Moga-moga kita semua sama-sama bisa menyesuaikan. Juga prioritas-prioritas yang lain ya, pengembangan talenta sains dan teknologi. Dan ini tentunya sekolah unggulan yang sekarang dibangun oleh pemerintah ya. Kalau bisa ya diupayakan gimana terjadi sinergi dengan pendidikan yang lebih lanjut, baik itu politeknik atau pendidikan-pendidikan akademik yang lain ya. Terus kemudian penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi nasional yang mungkin kementerian kita juga punya peran ya, walaupun secara tidak langsung dari kemitraan yang menyelenggarakan program-program untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi nasional. Nah, apakah perguruan tinggi punya peran? Tentunya kita punya kegiatan pengabdian masyarakat yang bisa memiliki dampak terhadap penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, ini rencana aksi Kemendikti-Saintek atau Kemen-Saintek Dikti ya, program 100 hari ya, yang mungkin sebagian besar juga sudah tercapai. Nah, penyusunan peraturan menteri ini sedang kita upayakan bisa selesai segera. Moga-moga pertemuan 2 kali pertemuan berikutnya yang sudah dijadwalkan saya dilibatkan di dalam pertemuan tersebut. Ya, moga-moga tidak banyak perubahan sehingga segera turun nanti kontrak kinerja atau perjanjian kinerja antara direktur atau rektor atau kepala terhadap Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ya, atau nanti dalam bentuk yang lain agar tujuan pemerintah bisa tercapai. Nah, kita sekarang akan membahas langsung tentang landasan peraturan yang kita gunakan sebelumnya sehingga terbentuklah sekarang Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023 sebelum dilakukan perubahan peraturan menteri yang baru nanti ya. Nah, semoga Bapak dan Ibu bisa melihat ini dengan baik karena ini harus kita cermati secara bersama-sama. Sehingga kalau nanti Bapak dan Ibu dalam penyelenggaraan pembelajaran di perguruan tinggi masing-masing masih menggunakan peraturan-peraturan yang lama harus segera melakukan perubahan. Karena peraturan-peraturan yang lama sejak keluarnya Permendikbud nomor 53 tahun 2023 berarti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ya.
Jadi Permendikbudristek 53 tahun 2023 itu merupakan penggabungan 4 peraturan Menteri Pendidikan sebelumnya. Yang pertama Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang standar pendidikan guru, di dalamnya juga ada untuk dosen. Terus kemudian Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti, terus kemudian Ristek nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, dulu dipisah semuanya. Empat-empatnya itu termasuk untuk advokasi. Nah sekarang disatukan menjadi satu peraturan menteri untuk penjaminan mutu pendidikan tinggi supaya terintegrasi, tidak jalan sendiri. Jadi aturan advokasi ada dalam peraturan menteri ini, aturan penjaminan mutu ada dalam peraturan ini, ya. Terus kemudian standar nasional pendidikan tinggi juga ada dalam peraturan ini, termasuk standar guru, sehingga terintegrasi. Namun Bapak dan Ibu, khususnya untuk Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022, pada saat peraturan ini mulai berlaku, ya, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 56 tentang standar pendidikan guru, ya, dengan Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 146 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan menteri, ya. Jadi masalah kepangkatan, ya, kemudian jabatan fungsional dan lain-lain itu sampai hari ini tidak dilakukan perubahan. Ada hal yang penting yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, ya. Berawal dari Bapak dan Ibu menyusun standar pendidikan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pemerintah melalui peraturan menteri menetapkan standar nasional pendidikan tinggi atau disebut dengan SNDikti. Tidak terpisah dengan peraturan menteri nomor 53 tentang penjaminan itu, ada di dalamnya. Nah sekarang perguruan tinggi apa yang dilakukan? Dengan adanya standar minimal dalam bentuk standar nasional pendidikan tinggi atau SNDikti ini, maka perguruan tinggi harus segera menyusun standar pendidikan tinggi oleh perguruan tingginya. Minimal sama dengan SNDikti, tapi lebih baik, ya, bisa melampaui SNDikti, sehingga kita bisa mencapai kualitas yang lebih tinggi dari kualitas yang standarkan oleh pemerintah. Karena begini Bapak dan Ibu, contoh ya, program-program hibah gitu ya, atau program-program yang prioritas, di mana tidak semua perguruan tinggi bisa mendapatkan hak yang sama, karena perlu rekrutmen, ya, perlu requirement, perlu prerequisite, perlu prasyarat, perlu entry behavior, ya, misalnya dengan dana yang sangat terbatas, apalagi sekarang ini, ya, sekarang ini dengan ada efisiensi. Ya, kita tidak bisa memeratakan semua perguruan tinggi yang kualitasnya tidak terjamin, begitu ya, akan diberikan pendanaan, pasti akuntabilitasnya akan jelek. Ya. Contoh program-program hibah yang besar, dan sekarang kita sedang menyusun program dengan menggunakan dana loan. Ya. Jumlahnya misalnya 2,3 triliun karena memang untuk penelitian, ya, untuk pendidikan itu tidak diberlakukan efisiensi, beasiswa masih tetap diberlakukan. Ya, kecuali APK, perjalanan gitu yang dikurangi. Nah, harusnya perguruan tinggi juga menyesuaikan. Jangan pemerintah perguruan tinggi efisiensinya juga sampai kegiatan pendidikan dikurangi, ya, pendidikan dikurangi itu keliru. Karena yang disampaikan oleh pemerintah yang dikurangi itu di luar itu. Nah, sekarang misalnya ada dana, ya, dikeluarkan program hibah apa namanya, ya, menggunakan dana loan atau tidak menggunakan dana loan, seperti kemarin yang APBD keluarkan. Ya. APBD mengeluarkan satu program namanya Berdikari. Ada skala emas, ada skala berlian, gitu ya. Itu juga dilihat akreditasi perguruan tingginya, persyaratan-persyaratan yang lain terhadap perguruan tinggi, bukan personal kita sebagai pengaji hibahnya. Kebetulan saya juga mengajukan dan saya berkesempatan dari Politeknik Jakarta, kebetulan cuma saya sendiri yang bisa mendapatkan hibah ini, ya. Dan saya mendapatkan yang skemanya skema berlian. Nah, apakah mengajukan program-program seperti itu kemudian kita berdiri sendiri sebagai seorang Nino Martina? Oh tidak, saya membawa nama institusi yang mengisi fakta integritas saja Pak Direktur. Tentunya didukung apa? Akuntabilitasnya itu bahwa ini kalau diberikan pendanaan pasti dia akan bisa bertanggung jawab. Satu, Politeknik akreditasinya unggul, program studi saya akreditasinya unggul.
dan program studi saya akreditasinya internasional. Nah, bagaimana cara itu bisa dilampaui? Jangan sama dengan SNDikti. Harus melampaui SNDikti. Ya. Siapa yang punya peran di sini? PPMPP, Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran. Ya. Yang dulu disebut dengan SPM. SPM ada di dalam PPMPP itu. Di sini mereka yang akan membuat instrumen penjaminan mutu di perguruan tingginya sehingga dia melebihi ya standar nasional pendidikan tinggi yang ada yang dituangkan di dalam peraturan menteri. Ya. Bapak dan Ibu, kalau misalnya perguruan tinggi terakreditasi unggul misalnya. Kalau sekarang instrumennya menjadi 4 ya. Instrumen sebelumnya kan 9. Kalau 9 kriteria itu kita dikatakan unggul, berarti dari setiap poin itu luar biasa hebatnya. Dari tata kelolanya, dari pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, sumber daya manusia, kerjasama, dan lain-lain. Dia dinyatakan unggul. Kira-kira pemerintah kalau akan memberikan suatu kepercayaan penggunaan dana atau penyelenggara apalah gitu, percaya atau tidak? Pasti percaya. Tapi kalau perguruan tingginya biasa-biasa saja, hanya terakreditasi, ya kita pasti akan ragu. Contoh saja mau akreditasi internasional, disyaratkan apa? Minimal sangat baik, itu dengan pertimbangan. Tapi syarat utamanya apa? Unggul. Ya, walaupun dalam akreditasi internasional seperti yang saya lihat mau ya yang teknik engineering seperti ABET atau YABI, ya mungkin juga ada yang commerce ya. Nah, banyak sekali ada peraturan menteri yang mengatur tentang akreditasi internasional ini. Yang disyaratkan hanya kurikulumnya, tapi kurikulumnya pun punya kriteria, punya requirement. Ya. Requirement-nya apa? Harus outcome based education. Bagaimana suatu kurikulum itu menyelenggarakan outcome based education atau OBE kalau SPM-nya sudah menerapkan outcome based juga. Jadi tidak mungkin perguruan tinggi program studinya membuat kurikulumnya menggunakan outcome based education, tapi instrumen SPM-nya di bawah penjaminan mutunya, PPMPP-nya masih belum OBE yang tidak bisa melakukan evaluasi. Nggak akan bisa punya instrumen untuk melakukan audit. Ya, ini perannya sangat penting. Di dalam instrumen itu termasuk untuk pembelajaran, untuk pendidikan, termasuk untuk penelitian dan pengabdian masyarakat karena ada tiga standar yang ada di dalam SNDikti tersebut. Ya, jadi yang kuning agak tua ini yang perlu diperhatikan. Sehingga sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, ya, sistem penjaminan mutu internalnya melampaui SNDikti. Sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasinya nanti kalau ini sudah melampaui, ya, sedang ini rujukannya adalah SNDikti Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023, ya harusnya kalau dia melampaui minimal sangat baik lah atau unggul, kan begitu. Kalau PNJ, ya, Pak Direktur masih ada atau tidak ya? Kami ditargetkan dalam sistem penjaminan mutu kami. Semua program studi harus unggul. Sekarang ini kalau hanya terakreditasi kan tidak perlu berbayar. Kalau kita misalnya ingin mencapai unggul, ya, kalau teknik di dalam teknik, kalau commerce di dalam EMBA, dan juga dalam Infocom, kami harus membayar. Kalau akreditasi internasional, ya, melalui IABI kita membayar 100 juta. Belum proses-proses yang lain. Kami seperti ASIN kemarin ya, ada satu lagi yang konstruksi gedung dengan menggunakan akreditasi yang lain, kami satu prodi bisa sampai 500 juta. Ya, harus disiapkan karena bermutu itu memang butuh effort. Maka pimpinan harus tahu ini. Nah, kebetulan direktur kami, kepala pusat kami interest dengan ini sehingga kami semua didukung. Ya, semua program studi. Ya, hampir 40 kan ya. Dulu 40 karena yang D2 sekarang tidak diselenggarakan lagi, ya kami ada 39. Kami semua ditargetkan unggul dan terakreditasi internasional. Nah, saat ini kami juga sedang mengajukan 2 prodi lagi untuk akreditasi internasional, yang moga-moga dalam waktu dekat ini sertifikatnya bisa keluar. Nah, SNDikti ada 3, dan itu dituangkan dalam pasal 4 ayat 1 Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Yang pertama standar nasional pendidikan. Kedua syarat penelitian,
Ketiga, standar pengabdian kepada masyarakat. Yang dulu ini masuk ke dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Sekarang dilebur masuk ke dalam Permendikbud 53 tahun 2023. Nah, kita tugas sebagai dosen menyelenggarakan tridharma ini. Tugas semua dosen. Ya. Nah, sesuai dengan misi perguruan tinggi. Nah, bagaimana sekarang menentukan standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat? Kalau dulu semua dibagi rata, sekarang tidak. Tergantung kekuatan perguruan tinggi masing-masing. Ya. Mungkin saya bisa mendapat respon dari teman-teman di sini. Mas Muhammad Firzatullah atau Pak Muhammad Firzatullah, ya. Bapak sudah melihat apa itu sistem penjaminan mutu internal, instrumen SPM di dalam perguruan tinggi Bapak? Instrumen iya Ibu, sudah. Harusnya sudah sampai menjadi dosen. Kalau nggak lihat bagaimana? Ya, nanti bagaimana langkah kita kalau kita tidak mengikuti instrumen tersebut? Ya, alhamdulillah. Pertanyaan saya, ya, sistem penjaminan mutu yang di kampus Bapak dan Ibu atau di kampusnya Pak Muhammad Firzatullah, Bapak dari perguruan tinggi apa Pak? Ini Poltek Trans SDP Palembang. Ya, dari Poltek ya. Berapa persentase pendidikan, persentase penelitian, persentase pengabdian masyarakat? Kalau misalnya tidak dalam bentuk kuantitatif, apa persentasenya antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu besar mana? Lebih besar pendidikan ya Bu? Iya, itu sama dengan PNJ. Nah, caranya bagaimana? Kita harus melakukan studi kelayakan. Kita harus melakukan evaluasi internal. Caranya bagaimana? Data yang paling mudah diambil dari sister BKD. Karena dalam sister BKD itu Bapak kan melaporkan kan pendidikannya berapa, penelitiannya berapa, pengabdian masyarakat. Itu kan kita bisa short loh. Berapa kemampuan perguruan tinggi itu dari pendidikan. Nah, PNJ itu kemampuan di pendidikannya persentasenya lebih besar. Penelitian dan pengabdian masyarakatnya masih lebih kecil. Nah, untuk itu kita jangan aneh-aneh di dalam menyusun instrumen apa itu penjaminan mutunya. Ya, jangan dibagi rata. Tapi menyesuaikan dengan kondisi saat ini bahwa 5 tahun ke depan berdasarkan peta jalan politeknik ya ada target ya, disesuaikan. Misalnya target tahun 2028 penelitian harus lebih besar misalnya gitu. Maka akan dilakukan upaya. Upaya apa? Dituangkan dalam rencana strategis. Kita buat rencana itu kan ada peta jalan. Rencana strategis dan mengembangkan instrumen sistem penjaminan mutunya. Ya, sesuai supaya Pak visi misi perguruan tingginya bisa tercapai. Yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, saya tidak tahu kalau dari bawah Kementerian Perhubungan ya, bagaimana apa itu SNDT di perguruan tinggi itu ditetapkan. Kalau di kami ya standar nasional pendidikan tinggi yang ada di perguruan tinggi itu ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Namun setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi bagi kami perguruan tinggi negeri. Kalau perguruan tinggi swasta nanti ada badan penyelenggara ya atau persetujuan badan penyelenggara atau yayasan bisa begitu. Nah, SNDT ini yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ya. Nah, SNDT yang ditetapkan perguruan tinggi ini, nah ini tridharmanya ini menyesuaikan misi perguruan tinggi. Misi perguruan tinggi tidak boleh lepas dari peta jalan atau rencana induk pengembangan perguruan tingginya. Maka setiap dosen wajib tahu rencana induk pengembangan perguruan tinggi. Kalau sampai nggak tahu ya maka jalan sendiri-sendiri. Misi dan visi perguruan tingginya nggak akan pernah tercapai. Betul nggak Mas Arisma? Coba, kalau Bapak dan Ibu nggak tahu misi visi perguruan tingginya, nggak tahu instrumen sistem penjaminan mutu, bagaimana kita melaksanakan akan sesuai? Nah, kita harus tahu. Makanya biasanya di web perguruan tinggi itu disiapkan setiap dosen mudah mengakses ya kewajiban kita itu agar terjamin mutu perguruan tinggi itu seperti apa, agar akreditasi program studi kami itu atau kita di mana kita menjadi home base kita bisa memberikan kontribusi maksimal tridharma perguruan tinggi agar kita bisa unggul. Jikalau nanti di perguruan tinggi di program studi unggul itu akan berdampak di perguruan tingginya. Nah, gitu. Nah, kemudian disinilah operasional SNDT dijabarkan sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan perguruan tinggi. Ya. Dan di sini nanti SPM-nya, instrumennya memuat lampuan terhadap SNDT dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi. Jadi clue-nya adalah standar PT dapat melampaui SNDT. Bu, kalau nggak bisa nggak apa-apa, silahkan saja. Ini saya hanya memberikan
spirit saja, penekanan-penekanan agar di perguruan tinggi Bapak dan Ibu bisa menentukan standar perguruan tinggi, ya, standar perguruan tingginya melampaui SNDikti. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, SNDikti itu ada 3, ya, standar nasional pendidikan dan pengabdian masyarakat ini tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Maka kita tuh kalau sekolah, ya, terus kemudian itu menjadi background kita. Misalnya saya sekolahnya di bidang material, ya saya jangan ngajar yang lain, yang aneh-aneh. Saya mengajar itu harus inline dengan pendidikan saya, supaya saya menguasai. Penelitiannya juga begitu. Kalau saya memutuskan, misalnya dari rumpun ilmunya saya sudah mengambil, misalnya material, misalnya gitu ya, bahan gitu ya, sampai ke rantingnya saya masuk, spesifiknya apa? Saya menggunakan material-material ramah lingkungan, maka penelitian-penelitian saya tidak akan lepas dari material ramah lingkungan. Ya kemana itu? Ke apa itu renewable energy, ke apa itu material-material yang bisa mendukung zero carbon emisi dan lain-lain. Begitupun pengabdian kepada masyarakat. Ya, ini Tridharma. Jadi nggak mungkin lepas itu dari pendidikan. Contoh dalam penelitian saya membuat satu produknya itu bisa untuk meningkatkan pembelajaran saya dalam bentuk apa? Ya, buku ajar juga meningkatkan isi dari mata kuliah, menguatkan rencana pembelajaran semester pada pokok bahasan itu, ya. Nanti saya bisa memberikan satu persepsi dari hasil penelitian yang saya lakukan. Apalagi kalau penelitiannya menghasilkan produk, ya, seperti itu. Terus kemudian berikutnya, ya, penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi, ya tadi, sehingga nanti di perguruan tinggi, di level perguruan tinggi, bobot antara Tridharma ini, pendidikan, pendidikan dan pengabdian masyarakat akan menyesuaikan misi perguruan tinggi. Nanti akan bisa menentukan level program studi A, level program studi B, level program studi C, juga individual dosennya. Ya, oke Bapak dan Ibu. Nah, kita tidak akan bahas penelitian dan pengabdian masyarakat karena pelatihan pekerja dan applied approach ini itu arahnya itu di standar pendidikan. Karena Bapak Ibu selesai dari pelatihan ini, Bapak dan Ibu harus bisa menyusun perangkat pembelajaran yang memenuhi salah satu dari Tridharma, ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan untuk bisa memberikan kontribusi pada penjamin mutu di perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Ya, apa harapannya kalau Bapak dan Ibu sebagai salah satu pelaksana, ya, apa itu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ya. Permendikbud 53 tahun 2023 di dalamnya ada SNDikti itu kan cuma framework ya Bapak dan Ibu, kerangka. Artinya apa? Perguruan tinggi melalui program studi diberikan keleluasaan untuk mendevelop. Nah, tapi tidak boleh keluar dari peraturan menteri ini. Misal, satu SKS 45 jam. Oh, karena framework saya bikin 90 jam, ya tidak boleh. Ada hitungannya Bapak dan Ibu. Nanti waktu akreditasi juga ditanya, mata kuliah ini berapa SKS? Kenapa sekian SKS? Kenapa tatap mukanya cuma 4 jam? Kenapa tatap mukanya 6 jam? Nah, itu pasti juga akan menjadi pertanyaan penting yang ditanyakan oleh asesor. Ya. Jadi tidak sembarang tempel, tidak sembarang nulis, ya, tetapi diperhitungkan. Nanti di dalam pertemuan berikutnya saya akan berikan contoh bagaimana Bapak dan Ibu menentukan bobot pembelajaran pada masing-masing mata kuliah. Ya. Nah, dengan Bapak dan Ibu bisa menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kaidah atau instrumen yang dituangkan di dalam sistem penjaminan mutu, ya, di perguruan tinggi, yang tentunya kita akan mengupayakan melampaui SNDikti yang dituangkan dalam peraturan menteri, kita akan bisa menghasilkan sumber daya yang unggul. Nah, kenapa? SNDikti ini kan wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi. Ya. Nah, perguruan tinggi dorong untuk terus meningkatkan mutu melampaui SNDikti. Makanya setiap tahapan ditingkatkan instrumennya. Kalau nggak ditingkatkan, seolah-olah kita sudah melampaui lebih gitu ya. Kita targetkan cuma 10% peningkatan secara kuantitatif, tapi kita naik 20%. Tapi ingat, instrumennya tetap tidak ditingkatkan. Maka instrumennya ditingkatkan. Terasa berat memang perguruan tinggi karena ditingkatkan instrumennya. Tapi itu untuk menjamin mutu kita. Ya. Contoh kami di desain teknik sipil. Mahasiswa kok nilainya cuma 60 tetap hair. Kami tingkatkan 70 karena akreditasi internasional kami itu mengambil, ya, passing grade-nya itu 7,6. Ya. Kenapa? Untuk meningkatkan mutu mahasiswa juga, dan dosen juga akan mengupayakan bagaimana membuat, ya, analisis desain instruksional supaya kita bisa menginstruction mata kuliah ini bisa menghasilkan anak-anak outputnya tadi itu, ya,
hasil evaluasinya di atas 70. Latihan pekerti itu kan Anda diajarkan, Bapak dan Ibu diajarkan bagaimana membuat instruction kepada mahasiswa. Dari mulai membuat analisis desain instruksional, ya Bapak dan Ibu, membuat peta kompetensi, kemudian nanti menyusun rencana pembelajaran semester, dan seterusnya, ya sampai Bapak dan Ibu bisa micro teaching. Ya. Dari kurikulum program studi Bapak dan Ibu yang sudah menyesuaikan dengan peraturan menteri. Ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengecek sendiri apakah kurikulum sudah mengikuti peraturan menteri, bahwa kurikulumnya tidak lagi menggunakan 4 domain, sikap, keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan dipisahkan, harusnya itu sudah bisa diintegrasikan sehingga nanti CPL tidak sampai 40 atau 50. Ya. Seperti program studi saya di perancangan jalan dan jembatan, CPL itu hanya 9. Nah, kebetulan program studi ini juga kecuali unggul juga terakreditasi internasional. Ya. Nah, kemudian standar nasional, ya, pendidikan tinggi pada tujuan pembelajaran pendidikan akademik atau vokasi dan profesi itu dipisahkan. Walaupun sekarang Kementerian kita Direktorat Jenderal Vokasi tidak dipisahkan, tapi bukan berarti pendidikan vokasi ruhnya menjadi berubah, tidak. Bapak dan Ibu melihat ya piramida yang di tengah ini. Bedanya pendidikan akademik, vokasi, dan pendidikan profesi. Dan ini juga untuk mengevaluasi kurikulum kita. Apakah betul kurikulum yang kita buat dari menentukan profil profesional mandiri, kemudian profil lulusan, dan kita menentukan learning outcome atau CPL, capaian pembelajaran lulusan, atau capaian pembelajaran program, ya. Coba dievaluasi. Apakah betul kita mengklaim perguruan tinggi kita pendidikan vokasi, kita sudah membuat learning outcome atau CPL yang menjanjikan kepada mahasiswa mampu melakukan pekerjaan, coba di checklist. Memiliki keahlian terapan tertentu, dapat menerapkan iptek, artinya adaptif dengan perkembangan teknologi yang baru, memiliki keterampilan dan penalaran, ya minimal keterampilan dan penalarannya itu keterampilan abad 21 itu diikuti ada 12 keterampilan. Di situ ada soft skill yang penting untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa vokasi. Kalau tidak, perlu dilakukan rekonstruksi kurikulum. Karena vokasi tidak sama dengan akademik. Tidak sama dengan profesi. Kalau akademik, kemampuan yang diharapkan apa? Menerapkan iptek. Mengembangkan iptek. Menguasai cabang iptek. Tidak seperti ya, jadi juga nggak perlu tanya gini, Bu, dengan peraturan menteri yang baru itu nggak jelas deh keterampilan kita itu, prakteknya itu lebih berapa persen. Dengan Bapak dan Ibu menerapkan 4 poin besar ini, nggak usah dituntut prakteknya lebih besar atau lebih kecil, pasti prakteknya banyak. Mampu melakukan pekerjaan kok. Mampu melakukan pekerjaan pasti ada hands on-nya. Nggak mungkin Bapak dan Ibu mengajar mata kuliah dari minggu pertama sampai minggu terakhir hanya kognitif saja, menjelaskan saja, nggak mungkin. Ada pertanyaan gini, Bu, produk yang dihasilkan dari praktek itu apakah dalam bentuk barang? Tuh, bisa jasa, membuat desain, membuat analisis, ya, membuatkan satu prototipe, ya, pekerjaan sebuah event, itu kan sudah pekerjaan, ya, itu bisa dihitung sebagai praktek. Bahkan bahasa Indonesia, agama, Pancasila, kewarganegaraan harusnya banyak melaksanakan praktek. Di dalam metode pembelajaran disebut dengan project based learning. Masuk bahasa Indonesia begitu, nanti pada waktu materi rencana pembelajaran semester akan saya jelaskan. Makanya kenapa di dalam Kemendikbud nomor 210 tahun 2023 ya tentang indikator kinerja utama, pada poin nomor 7, IKU nomor 7 itu apa? Berapa banyak mata kuliah yang menyelenggarakan case study dan atau team based project. Case study itu problem based learning, team based project itu project based learning. Itu ditargetkan dan ada kontrak kinerja atau perjanjian kinerja antara pimpinan perguruan tinggi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan dituangkan dalam Kemendikbud nomor 210 tahun 2023. Dan bagi perguruan tinggi negeri itu bisa berdampak pada DOPTN. Ditargetkan kita. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia, agama tidak implementatif atau applicable dengan kebutuhan program studi, maka pasti tidak akan melaksanakan project based learning, tidak akan melaksanakan PBL. Ya Pak Johan?
Kalau mengklaim pendidikan tingginya vokasi, ya harus hands on, ya harus hands on. Kalau dia dikatakan memang dia hands on dalam melaksanakan pembelajarannya, pasti dia menerapkan PBL, Project Based Learning. Nggak mungkin enggak, ya. Nah kalau pendidikan kalau pendidikan profesi bagaimana? Ya. Nah, kalau pendidikan profesi beda dengan pendidikan akademik, ya. Beda dengan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi. Di sana kalau pendidikan profesi itu harus lulus sarjana dulu atau sarjana terapan baru bisa ambil profesi. Maka dalam jenjang kualifikasi atau KKNI, ya, D1 itu jenjang kualifikasinya 3. Kita bicara perguruan tinggi, ya. Terus kemudian D2 jenjang kualifikasi dalam KKNI, ya, atau Perpres nomor 8 tahun 2012, Perpres nomor 8 ya tentang kerangka kualifikasi mahasiswa Indonesia. D2 itu jenjang kualifikasinya 2. D3 ya 4 ya. D3 5. Sarjana terapan atau sarjana 6. Profesi 7. Maka di profesi itu lebih tinggi jenjang kualifikasinya dibanding sarjana atau sarjana terapan. Maka di sini dibutuhkan lulusan sarjana. Magister atau magister terapan 8. Doktor atau doktor terapan 9. Ya, lulus sarjana atau sarjana terapan memiliki keahlian khusus dan mampu melakukan pekerjaan. Profesi ini cenderung juga ke vokasi. Nah ini, ya. Mohon Bapak dan Ibu perhatikan. Nah, Bapak dan Ibu dalam pelatihan pekerti dan AA ini harus berpegang pada kurikulum program studi. Pertanyaannya, kalau misalnya Bu, kurikulum kami masih menggunakan peraturan menteri yang lama, misalnya Pak Johan ya, masih yang lama, masih pakai sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus penghasilan penonton, silakan, ya. Artinya masih menggunakan peraturan yang lama. Walaupun kami, ya, mengharapkan itu sudah disesuaikan. Apakah kami bikin kurikulum yang baru dulu? Nggak perlu, silakan nanti setelah ini. Bapak dan Ibu cukup dalam pelatihan ini punya satu mata kuliah yang sangat dikuasai untuk Bapak dan Ibu dapat gunakan untuk menyusun perangkat pembelajaran dari awal sampai terakhir. Yang paling dikuasai. Coba Pak Johan Anmut. Pak Johan ajar mata kuliah apa dan berapa banyak mata kuliah dalam satu semester? Saat ini belum Bu, saya cuma membantu di instruktur prakteknya aja Bu. Oh gitu. Pak Arisma? Pak Arisma? Ngajar udah ngajar mata kuliah tertentu? Belum Bu, ini baru titik juga. Oh belum juga. Bu Vita? Pak wajahnya udah ngajar ya kayaknya. Ya Bu. Sudah. Berapa banyak mata kuliah yang diajar? Saat ini ada 4 Bu mata kuliah Bu. Masya Allah, ini orang hebat, tenaga ahli, ini expert nih pasti. Nah, dari 4 mata kuliah tersebut dalam pelatihan ini bukan 4-4-nya, ambil satu mata kuliah yang paling dikuasai dari analisis desain instruksional, menyusun peta kompetensi, menentukan apa itu besaran waktu untuk menyelenggarakan pembelajaran, menentukan SKS, ya. Dari peta, metode, menentukan SKS, menyusun rencana pembelajaran semester, ya, membuat rubrik penilaian, ya, melakukan model rekonstruksi mata kuliah sampai Mbak Vita nanti menyelenggarakan micro teaching. Oke, Mbak? Siap Bu. Itu yang paling dikuasai. Karena guru itu ahli, dosen itu ahli. Kalau nggak ahli nggak mungkin ngajar. Bayangkan aja satu dosen bisa ngajar 4 mata kuliah, itu apa enggak? Vertigo itu kepalanya itu ya. Makanya itu harus butuh dosen-dosen yang lain ini Pak Johan sama Pak Arisma harus segera dikerahkan. Oke? Nah merujuk kepada domain perguruan tinggi vokasi yang menjanjikan dalam memberikan perkuliahan atau pendidikan, ya, memiliki kompetensi mampu melaksanakan pekerjaan, memiliki hal yang tertentu, dapat menerapkan iptek, memiliki keterampilan dan penalaran, ya, keterampilan dan penalaran itu critical thinking, komunikasi, ya, kreatif, ya, punya kemampuan literasi, kemampuan adaptif terhadap teknologi, literasi teknologi, banyak lagi yang lain. Ya, leadership itu ada di vokasi. Ya.
Maka materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Penerapan materi yang seperti ini dan metode pembelajaran yang terhubung dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Bagaimana mereka mampu melaksanakan pekerjaan kalau kita tidak kenal apa yang dibutuhkan user need? Maka dipastikan Bapak dan Ibu yang ada di perguruan tinggi di bawah kementerian, apalagi punya Kementerian Perhubungan sendiri, ya, ini aksesnya sangat mudah. Sebaiknya Bapak dan Ibu pernah magang, yang hasil magangnya itu bisa muatkan mata kuliah Bapak dan Ibu untuk di-deliver atau di-instruct dan tahu bagaimana membuat instruction-nya supaya bisa diterima oleh mahasiswa. Itu tugas Bapak dan Ibu. Karena tugas Bapak dan Ibu apa sebagai dosen? Memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa. Bukan kalau mahasiswa tidak bisa menerima mata kuliah Bapak dan Ibu, Bapak lempar apa itu kapur atau Bapak lempar spidol atau penghapus. Bukan. Itu zaman dahulu. Ya, jadi setiap mahasiswa pada hasil evaluasi dan rubrik yang ditentukan tidak sesuai dengan passion grade yang Bapak Ibu tentukan, ya. Passion grade-nya itu ada rujukannya juga di program studi. Dalam penjaminan mutu dia butuh berapa? Kayak sipil kami ya, 7,0. Kita sangat mengupayakan metodologi apa yang kita gunakan supaya bisa nyampe kepada mahasiswa sehingga mahasiswa kita dengan indikator-indikator yang dituangkan dalam mata kuliah. Indikator itu diturunkan dari CPL. Jadi struktur kurikulum nanti kan ada profil profesional mandiri. Di dalamnya ada profil lulusan. Terus menentukan CPL, capaian pembelajaran lulusan atau capaian pembelajaran program atau learning outcomes. Setiap CPL ada indikator-indikatornya. Indikator-indikator ini nanti ya yang akan masuk ke dalam mata kuliah. Dari mata kuliah ini nanti akan dibuat rencana pembelajaran semester. Ya. Indikator-indikator tadi yang kita buat rencana pembelajaran semesternya akan dibuat evaluasi. Jadi Bapak dan Ibu kalau menyusun evaluasi, mau kuis, mau membuat proyek atau produk, melakukan aktivitas partisipatif, melakukan kegiatan responsi kognitif, harus berdasarkan indikator yang diturunkan dari CPL yang masuk ke dalam mata kuliah Ibu atau Bapak. Kalau indikator yang ini di-assessment atau di-evaluasi tidak tercapai, CPL-nya nggak akan pernah tercapai. Maka ya nanti Pak Muhammad Firza, Pak Edi Nyoto harus bisa membuktikan mata kuliah itu diturunkan dari indikator CPL. Maka dalam RPS harus bisa menyebutkan CPL mana ya yang didukung mata kuliah Bapak. Ya. Dari CPL yang didukung mata kuliah Bapak ini, indikator dari CPL mana saja yang masuk ke dalam mata kuliah Bapak. Indikator ini dipastikan masuk di dalam peta kompetensi. Ya, kalau dia masuk dalam peta kompetensi, maka nanti dalam RPS, ya, indikator-indikator ini bisa masuk ke dalam kemampuan akhir yang direncanakan. Nah, kemampuan akhir yang direncanakan ini nanti akan dibuatkan evaluasinya. Bentuk kegiatannya ada aktivitas partisipatif, ada hasil proyek, ada kognitif, evaluasi kognitif. Tidak lagi gini, mid test 30%, ya, final test 40%, tugas tidak 30%. Tidak bisa membuktikan bahwa indikator tidak yang diturunkan dari CPL bisa tercapai dalam proses assessment. Ya, maka pelatihan ini kenapa butuh waktu yang lama. Dan Bapak dan Ibu tidak boleh meninggalkan. Ya, karena hari ini saja Bapak dan Ibu sudah mendapatkan tugas. Berbayar bukan berarti mendapatkan sertifikat. Ya, ada seorang direktur ikut pelatihan ya, karena tidak memenuhi kriteria tetap tidak diluluskan. Kenapa? Karena nanti sertifikat Bapak dan Ibu itu dokumennya kan harus di-upload pada waktu akan sertifikasi dosen. Penyelenggaranya itu bisa mendapatkan punishment. Ya, kalau luaran yang dihasilkan tidak sesuai dengan kriteria. Oke ya, saya teruskan. Nah, dengan seperti ini, mungkin nggak pembelajarannya tidak hands on? Ya nggak mungkin, toyo, ya pasti akan hands on. Kebutuhan industri akan lebih diutamakan. Kebutuhan user need akan menjadi prioritas yang sangat penting di dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Oke?
Nah, berikutnya dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ya, pasal-pasal yang terkait dengan pendidikan tinggi vokasi, dan ini belum hilang, magang. Ya, jadi nggak boleh menolak, ya, karena kami tidak punya tempat untuk magang. Loh, bagaimana dia melakukan studi kelayakan sehingga perguruan tinggi itu bisa berdiri? Kok tidak ada kemitraan dengan industri? Padahal perguruan tinggi yang tidak punya investasi cukup dalam bentuk peralatan atau sarana, ya, itu tetap bisa berdiri kalau ada kemitraan dan menjamin pengalaman belajar mahasiswa, ya, terkait dengan capaian pembelajaran lulusan itu bisa diberikan oleh mitra tersebut. Ya, ditunjukkan dengan apa? MOU dan MOA. Nah, durasi magang di sini ditentukan, ya, masa pada program diploma 1, program diploma 2, diploma 3, sarjana terapan, apa coba? Wajib itu kan harus melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha dan dunia industri yang relevan. Terus kemudian relevan, ya. Jadi kalau teknik sipil ya teknik sipil, kalau elektro ya, kalau transportasi gitu. Durasi magang program studi diploma 2, 3 dan 4, ya, minimal setara 1 semester sama dengan 20 SKS. Kalau diploma 1 diatur oleh perguruan tingginya. Terus Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini yang sedang disesuaikan, ya, dan ini diupayakan sesuai dengan kebutuhan program studi. Di luar kegiatan magang mahasiswa, ya, nih, selain kegiatan magang mahasiswa pada program sarjana terapan D3 tidak diwajibkan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS setahun dalam kredit semester di luar perguruan tinggi. Paling lama. Artinya kalau satu semester aja boleh nggak? Ya boleh. Ya. Kalau cuma hanya karena kita punya kontak kinerja dengan Direktorat Jenderal Pendidikan yang tinggi, ya, melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi atau sekarang Menteri Kemensankesdikti, ya. Kalau kita tidak mencapai poin ini, maka kontrak kinerja kita tidak akan terpenuhi targetnya. Maka di kami bukan hanya D3 saja, D4 saja sarjana terapan, D3 juga diberlakukan MBKM. Nah, terus dua sistem ini salah satunya kita bisa bekerja dengan dua industri. Sebagian semester kita laksanakan di industri, ya. Kami ada program SPI, contohnya seperti itu, ya, di kampus kami itu sebagian semesternya dilaksanakan di industri. Ya. Terus kemudian dosen industri datang ke kampus untuk memberikan pembelajaran atau transfer knowledge, dan ini juga didukung oleh pemerintah dengan praktisi mengajar. Ya, jadi standar nasional pendidikan atau standar peluang pendidikan yang diperlukan di perguruan tinggi, ya, sehingga tadi outputnya itu bisa sesuai dengan misi dan visi, ya. Caranya bagaimana? Ya, kita kan memang harus memberikan keterampilan sikap dan pengetahuan, keterampilan itu atau keterampilan umum dan keterampilan khusus, ya. Dan ini terintegrasi menjadi satu, menghasilkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajaran pada akhir program pendidikan. Nah, ini dirumuskan dalam CPN. Ya, tidak diwajibkan sekarang sikapnya 10, keterampilan umumnya 8, keterampilan khususnya 14, pengetahuannya 14, sehingga sekitar hampir 40 CPN. Nggak perlu seperti itu. Ya, ini bisa diintegrasikan. Contoh saja saya ambilkan satu contoh, ya, di gambar teknik gitu, ya. Ini bisa masuk semua tuh 4-4-nya tadi tuh. Kalau misalnya awalnya misalnya mampu menggambar teknik sesuai standar, nah itu bisa kita ubah. Sehingga di dalamnya terintegrasi tadi itu. Mampu mengidentifikasi atau mampu merancang. Kalau mampu merancang, otomatis dia bisa menggambar dan bisa identifikasi. Mampu merancang gambar teknik. Program studi apa? Ya, di jalan dan jembatan. Misalnya saya, ya. Secara manual dan komputeris masuk itu keterampilan. Ya. Ya, pada waktu merancang pengetahuan masuk itu. Secara mampu merancang gambar teknik untuk jalan dan jembatan secara manual dan komputeris, mengikuti perkembangan teknologi komputerisasi dan mengkomunikasikan pada entitas konstruksi jalan dan jembatan. Nah itu. Jadi apa? Semuanya masuk. Komunikasi ada di mana? Di sikap. Ya. Iptek ada di mana? Di keterampilan. Merancang ada di mana? Pengetahuan. Nggak mungkin orang mengajar nggak ada responsi pengetahuan, kan nggak mungkin. Jadi nggak perlu dibuat komunikasi sendiri, ya, dan yang lain-lain sendiri, itu nggak perlu.
Nah, ya, Bapak dan Ibu. Jadi nanti coba diperiksa kembali CP lulusannya atau CPL-nya. Nah, ini disesuaikan dengan profil profesional mandiri Bapak dan Ibu dalam 3-5 tahun yang mendatang itu anak-anak direncanakan seperti apa. Jadi bukan lulus jadi set engineer itu bukan. Tidak ada begitu lagi sekarang. Ya. Nah, ini UPPS, Unit Pengelola Program Studi, bisa jurusan, bisa program studi sendiri, melibatkan pemangku kepentingan dunia usaha dan dunia industri. Agar apa kurikulum yang kita kemas sesuai dengan kebutuhan user need-nya. Dan di dalamnya tidak boleh lepas dari visi misi perguruan tinggi, jenjang kualifikasi, adaptif terhadap perkembangan iptek, kompetensi kerja dituangkan melalui standar kompetensi kerja nasional. Agar apa? Semua lulusan itu terstandarisasi. Tidak bisa berkomunikasi bahasa Indonesia secara verbal, tertulis dan grafis dengan baik. Baik itu tidak ada ukurannya. Ya, apa standarnya? Peraturan ejaan bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan. Kalau kita misalnya dapat membuat manual sistem manajemen mutu keselamatan konstruksi sesuai dengan apa? Peraturan menteri atau peraturan yang berlaku nanti dikasih apa itu namanya footnote-nya atau dikasih apa di bawahnya itu. Ya. Terus kemudian sesuai dengan body of knowledge. Jadi perguruan tinggi boleh mendirikan program studi kan harus ada standar internasionalnya. Supaya program studi itu satu dengan program studi yang lain yang sejenis di antara walaupun dia berbeda jarak, berbeda tempat ya. Contoh kalau saya teknik sipil gitu ya. Kita punya perkumpulan program studi sejenis. Core kompetensinya harusnya sama. Core kompetensi yang sama dapatnya dari mana? Dari body of knowledge. Di prodinya. Jadi nggak ngarang bebas. Contoh di teknik sipil sudah pasti ada safety. Di teknik sipil pasti ada etik. Ya. Di teknik sipil itu ada apa lagi misalnya? Struktur dan material misalnya gitu ya. Jadi jangan begini, kayaknya etika profesi itu tidak penting dihilangkan. Oh tidak, karena itu ada dalam body of knowledge. Seperti di akuntansi. Ya, tidak boleh menghindari accounting government. Kan ada program studi tertentu ya di perguruan tinggi itu kalau kumpul, wah itu tidak penting itu. Nah, kenapa? Itu harus karena itu sebagai rujukan. Dan itu ada di mana? Di body of knowledge. Ya. Nah, PNJ menggunakan rujukannya kalau di teknik menggunakan contoh ABET ya, seperti ini. Ya, saya tunjukkan ya seperti ini. Nanti ada juga kurikulumnya. Saya cari aja, saya naruh lupa gimana. Body of knowledge. Itu sejak tahun 2015 kalau nggak salah ya, saya sudah mencoba menerapkan itu karena waktu itu saya jadi kepala program studi. Nah, ini ya. Ini PNJ itu pakai ini tahun 2014 atau 2015 awalnya itu. Kita pakai ini tuh. Nanti akan lihat di sini. 2014. Nah, ini yang dipakai untuk peraturan prinsip Indonesia PII. PII itu pakai NSPE, National Society of Professional Engineering. Apalagi sekarang di teknik sipil contohnya, saya maaf kalau nyontohkan yang lain nggak bisa gitu ya. Sekarang lulusan teknik sipil nggak hanya sekedar sarjana. Nah, saya mencontohkan proyek kami saya itu tidak bisa berlanjut tahun kedua kalau tidak ada insinyurnya. Nah, rujukan untuk etika profesi insinyur supaya kita mendapatkan predikat insinyur tadi ya itu diambil dari rujukannya body of knowledge-nya adalah NSOPE atau NSPE, National Society Professional Engineering. Di sini ada body of knowledge-nya. Jadi ability, core kompetensi itu ada semua di sini. Nah, nanti di sini juga sekarang basic fundamentalnya apa? Sudah matematik. Jadi nggak mungkin di teknik sipil itu nggak ada matematik. Cuma dituliskan matematiknya itu seperti apa? Ya, di professional practice of engineering. Kemudian example of supporting ability-nya seperti apa? Kalau dosen tidak pernah baca ini, dia kuliah misalnya di antah berantah begitu ya, ambillah doktor, nanti doktornya diajarkan. Di sini ada levelnya, ya. Ini sudah saya sebarkan setiap kali saya memberikan materi. Nah, biasanya cuma dapat diterima tidak dibaca, ya. Terus kemudian juga ada ABET, ya. Ini ABET-nya apa enggak ya? Pokoknya semuanya ada 4 dasar yang digunakan body of knowledge-nya itu, ya, yang ini bisa dirujuk oleh teman-teman semua. Ya. Kalau di teknik sipil saya kalau di tempat yang lain kurang begitu paham, ya.
Nah, tapi kalau commerce ya, kalau commerce itu Bapak dan Ibu bisa ambil dari Australia cukup banyak. Ya, caranya bagaimana Bapak itu bisa mengambil dari education ministry-nya mereka. Ya, misalnya kalau commerce misalnya advance, ya, diplom, accounting misalnya atau apa, business administration misalnya. Business administration, salah, administrationnya tidak tulis. Administration. Terus kemudian training gov.au. Bapak Ibu akan mendapatkannya. Akan mendapatkan reference yang bisa dijadikan body of knowledge. Jadi ya. Mungkin nah ini di sini malah sudah dapat ini. Elective unitnya apa, core kompetensinya apa, ada di sini semua. Ya. Nah biasanya Bapak dan Ibu bisa download apa itu isinya ini. Bisa dicek di sini. Seperti ini. Ya. Jadi yang diajarkan itu apa sih? Gitu tuh. Ini jangan malas cari referensi. Kalau Bapak dan Ibu malas cari referensi ya sudah menganggap apa yang dilakukan benar sendiri. Ya. Dan ini bukan pinter-pinteran, bukan apa itu kekuatan kita bicara yang ototnya tebel pasti menang. Oh enggak, kita berdasarkan referensi. Kalau anak muda itu akan menang kalau tahu aturan. Ya, kalau kita diskusi dengan sesepuh, ya kita kan harus juga tetap punya attitude yang baik. Ya, kalau kita merasa bacaan kita lebih banyak, teknologi lebih adaptif, cara bicaranya juga harus santun. Nah, santunnya bagaimana perubahan itu bisa kita tunjukkan kalau ada aturannya. Kalau kita hanya ngomong, kalau ditanya referensinya dari mana? Oh, setahu saya nggak bisa. Terus ada legal aspeknya. Ya, dari 2014 saya nggak tahu di sini sudah lahir belum, ada yang masih lahirnya di atas 2014 lah. Oke ya Bapak dan Ibu. Nah tetap diberikan kompetensi utama lulusan program studi itu ada perbedaan antara diploma 1, diploma 2, diploma 3, sarjana terapan, magister dan doktor terapan itu ada perbedaannya. Ya minimal requirement-nya itu apa? D2, D3 dan D4 beda. D3 menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Di sini ada tambah dan apa? Umum dan khusus untuk kita sampai solusi. Contoh saja kalau kita merancang bangunan, kita nguji laboratorium, anak D3 uji laboratorium hasilnya gagal, dia tetap bikin rekomendasi bahwa hasilnya tidak sesuai, maka tidak dapat digunakan. Titik itu anak D3. Jangan kasih jangan macam-macam, matematiknya jangan aneh-aneh. Walaupun kita dokter matematika dari MIPA Universitas Indonesia atau Harvard atau dari UCL ya, silahkan saja. Tetapi ingat kebutuhannya cuma seperti ini. Tapi kalau sarjana bagaimana? Perlu analisis. Karena saat dia mampu menyelesaikan masalah. Kalau statistik tidak boleh hanya deskriptif sampai inferensial. Maka kalau baca body of knowledge di situ ada jenjang kualifikasi juga, ya kita akan menyesuaikan. Dan akan menjadi sama persepsinya semua dosen yang ada di perguruan tinggi atau di program studi. Nggak ada yang merasa hebat. Karena kita tidak bisa hebat semua. Kayak saya, bidang saya di material dan struktur misalnya begitu ya. Ada passion yang lain di entrepreneur atau technopreneur. Tapi utamanya kalau di bidang ya itu tadi di material. Sehingga nggak usah aneh-aneh. Saya akan kuatkan bagaimana caranya dalam memberikan materi perkuliahan ini tercapai kemampuan umumnya. Terus mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi. Caranya bagaimana? Dalam proyek listening. Dia ditaruh dalam grup, ya. Dia bisa menyesuaikan dengan yang lain, bisa berkomunikasi verbal, tertulis dan grafis, ya, terhadap atasan maupun penasehat atau bawahan, ya, kan seperti itu. Banyak sekali kompetensi untuk bisa mampu ini. Kalau ini tidak diadakan, kita hanya teacher center learning, tidak student center learning, wah bahaya itu. Ya, sangat bahaya. Ya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, apa yang terjadi kalau semua proses itu dilakukan? Perencanaan pembelajaran Bapak dan Ibu, ya, yang bisa syaratkan sesuai dengan standar proses pembelajaran, itu akan sesuai dengan pelaksanaannya atau pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Nah, perencanaan itu dimulai dari apa? Merumuskan CPR.
Di mata kuliah berarti Bapak dan Ibu menentukan tujuan pembelajaran atau CP mata kuliah. CP mata kuliah itu sama dengan tujuan pembelajaran. Dan ini juga digait dengan panduan kurikulum pendidikan tinggi vokasi. Nanti kalau memang belum ada, minta ke ke panitia. Kalau panitia belum punya juga, ya belum punya yang lengkapnya, nanti saya berikan. Ya, saya berikan. Nah, terus kemudian cara mencapai tujuan pembelajaran itu bagaimana? Bapak dan Ibu membuat strategi atau metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran project based learning itu ya bahkan ada keputusan dirjennya. Keputusan dirjen nomor 27 tahun 2022. Kebetulan saya ketua penyusun panduan tersebut. Ya, nanti di pertemuan besok akan saya jelaskan bagaimana menyelenggarakan pembelajaran dan metode PBL ini. Terus cara menilai, ya itu juga nanti dalam pertemuan besok. Bagaimana membuat perangkat evaluasi sehingga aktivitas partisipatif itu bisa dinilai, sehingga hasil proyek itu bisa dinilai, sehingga kognitif itu bisa dinilai. Haruskah mahasiswa di dalam perkuliahan evaluasinya split dan final test? Tidak wajib. Tapi aktivitas partisipatif harus dinilai. Kalau Bapak dan Ibu tidak menilai ini, maka indikator kinerja dalam proses pembelajaran itu yang dituangkan dalam Kemendikbud nomor 210 tahun 2023 tidak tercapai. Pada itu indikator kinerja yang dikontrak pada Bapak dan Ibu. Ya, nggak mungkin direktur sehebat apapun, nggak mungkin rektor sehebat apapun bisa mencapai ini, karena bisa mencapai ini melalui dosen dan mahasiswa. Nah, siapa yang buat perencanaan ini? Dibuat dosen dan ataupun dosen pengampu melalui kelompok bidang keahliannya. Kalau saya punya kelompok bidang keahlian dulu struktur dan material rencananya akan dipisah, materialnya akan disendirikan, strukturnya sendiri, dan teman-teman pengennya saya menjadi ketua KBK-nya di dalam grup struktur dan material, tapi ditetapkan oleh program studi. Nah, pelaksanaannya ya dilaksanakan secara terstruktur sesuai dengan RPS. Dosen yang mengajar yang mengampu ya sesuai dengan bidangnya. Menerapkan bentuk strategi dan metode pembelajaran tertentu ya sehingga anak punya pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan mata kuliah untuk menunjang CPL program studi ya. Kalau berdasarkan piramida yang tadi saya sampaikan harusnya diajarkan menggunakan metode yang dan menerapkan project based learning. Terus memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat. Sumber pembelajaran yang tepat itu apa saja? Ya referensi, ya sarana, ya prasarana, ya lingkungan, peraturan, itu semua adalah sumber pembelajaran. Ya. Terus dilakukan penilaian atau evaluasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, perguruan tinggi melakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 dari aspek ini. Ada 5 aspek, pilih 2 ini yang terus-menerus dievaluasi atau bergantian. Aktivitas pembelajaran setiap angkatan, jumlah mahasiswa, ya aktif dalam setiap angkatan. Jangan kita punya mahasiswa 1 kelas 28 orang dalam kegiatan pembelajaran aktivitas mereka tidak lebih dari 50%. Ada yang keliru itu, ya. Kenapa Bapak dan Ibu responsinya kurang, apresiasi atau penekanan terhadap mahasiswa mungkin kurang. Mahasiswa tidak menjadi objek yang sangat penting untuk diberikan pelayanan. Jadi hospitality kita terhadap mahasiswa itu harus luar biasa, harus sangat tinggi ya. Masa tempuh kurikulum, jangan-jangan kita tetapkan mahasiswa itu lulus harusnya 8 semester, rata-rata lulusnya sampai 7 tahun. Nah itu kan ada keliru tuh. Masa penyesuaian studi mahasiswa, terus tingkat serapan lulusan mahasiswa dunia kerja. Kita luluskan semua, tetapi tingkat serapan di industrinya sangat kecil. Kenapa? Pada waktu kita membuat kurikulumnya tidak memperhatikan analisis konsideran bahwa supply and demand itu harus sesuai. Karena dalam kurikulum salah satunya melakukan analisis konsideran. Apa analisis konsideran salah satunya? Supply and demand. Ya, gitu. Nah, sekarang masa tempuh kurikulum. 1 tahun akademik itu terdiri dari semester 1, semester 2, dan ada semester antara. Ini sesuai dengan kebutuhan, dan ini hanya maksimum 9 SKS. Ya. Jadi yang ada cuma ini, jangan aneh-aneh. Ya, semester 1, semester 2. Dan ini yang anak semester antara 9 SKS ini jika dibutuhkan saja. Contoh saja kalau kita melakukan DO, ya, atau cuti. Ternyata anak mahasiswa kita IP-nya 2,5, tetapi ada mata kuliah yang menjadi prasyarat nilainya misalnya D atau E. Ya, dinyatakan dia cuti misalnya. Atau DO harusnya. Tapi jangan DO dulu karena ada semester antara ini. Kalau mata kuliah tadi tidak lebih dari 9 SKS, ya, maka seharusnya diberikan kepada institusi. Sehingga dia bisa lanjut semester 2.
Bu, bagaimana nanti kalau di semester antara dibayar enggak oleh kampus? Nah, bisa ada gitu ya biasanya. Ya, kampus mewajibkan ya memberikan fasilitas pada dosen-dosen yang mengajar di semester antara. Kan enggak semua dosen. Dan nilainya tidak terlalu besar. Kalau sampai banyak mahasiswa yang gagal masuk di menggunakan semester antara, harus evaluasi rekonstruksi kurikulum. Salah loh itu. Ya, metodenya keliru atau dosennya. Dicek betul RPS-nya, metodenya benar enggak? Perhitungan waktu untuk mendapatkan kemampuan tujuan pembelajaran tercapai itu sesuai atau tidak? Evaluasinya betul enggak? Ada aktivitas partisipatif, ada hasil proyek, ada kognitif. Karena nggak mungkin kita memberikan aktivitas partisipatif dan hasil proyek tapi tidak ada responsi kognitif. Karena nggak ada keterampilan tanpa pengetahuan. Ini kan bukan tukang. Ini pembelajaran. Terus cek beban belajarnya. Betul nggak satu semester itu satu SKS 45 jam? Hak mahasiswa terpenuhi enggak? Belajar terbimbing, terstruktur, dan mandiri. Ada nggak naskah akademik yang menunjukkan itu supaya anak-anak satu SKS itu ada legal aspeknya? Ya, takaran waktunya. PNJ dulu menerapkan 18 minggu, kemudian sekarang 16 minggu. Satu SKS-nya awalnya 2,5 jam, sekarang 2,7 jam. Dan kami bersepakat dengan peraturan direktur 2 jamnya itu untuk terbimbing dan terstruktur. Mahasiswa, dosen bebas menggunakan terbimbing dan terstrukturnya, ya. Tapi pokoknya satu SKS 2 jam yang terjadwal. Terus kemudian 0,5 jam pada waktu 18 SKS untuk melaksanakan kegiatan mandiri. Kegiatan mandiri itu gunanya untuk apa? Mengevaluasi apakah materi yang disampaikan pada setiap pertemuan tercapai atau tidak. Bagaimana caranya mengevaluasi? Gugus kendali itu harus ngecek di e-learning. Kalau dia bentuknya tugas. Karena apa? Enrollment dosen itu dipegang oleh kepala program studi. Tentunya gugus kendali itu bisa bersama kepala program studi untuk bisa mengevaluasi itu. Agar apa? Hak mahasiswa belajar terbimbing, terstruktur, dan mandiri tercapai. Ya. Nah, ini bisa dilaksanakan ya, sistem blok. Kami di PNJ ada blok, kayak mata kuliah yang praktek itu, apalagi praktek beton kan nggak bisa. Beton kalau ditunda nanti minggu depan ya keburu kering. Nah, ini dibuat blok ya. Dilaksanakan dalam bentuk kuliah, ya, responsi, tutorial, seminar, praktikum, dan lain-lain. Ya, silakan Bapak dan Ibu memanfaatkan ini karena ini ada dalam peraturan menteri. Terus dapat dilakukan di luar prodi. Nah, ini di kampus ya. Ya, dalam bentuk apa? Bisa di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama. Bisa anak-anak mengambil semester tertentu di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama. Tetapi sekarang diupayakan tidak mengganggu prasyarat mata kuliah yang lain. Oh, kemarin kan bebas-bebas saja anak semester 3 ngambil satu semester di luar, padahal dari mata kuliah di semester 3 menjadi prasyarat semester 4. Sehingga prerequisite-nya tidak terpenuhi. Di semester 4-nya anaknya gagal. Ya. MBKM waktu itu kan dibebaskan seperti itu ya. Nah, ini diatur. Bisa juga dengan di prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, atau di prodi berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, atau pada lembaga di luar perguruan tinggi, bisa industri, UMKM, dan lain-lain ya. Gitu. Semua kegiatan ini harus ada dosen pembimbing baik dari dalam maupun dari mitra. Terus kemudian ini adalah pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, ini saya pikir sudah dipahami Pak dan Ibu semua. Di Kompas 1, 54, 172 SKS, G3, 18 SKS, ya, masa tempuh kuliah 6 semester, sarjana terapan 144 SKS, masa tempuh kuliah 8 semester. Maksimumnya berapa? Nah, nanti kita atur. Ada, ya, ada aturnya. Terus kemudian wajib melaksanakan magang di dunia usaha dan industri yang relevan. Durasi magang minimal 1 semester secara 12 SKS-nya wajib. Kalau diambil magang lagi dari program MBKM juga boleh. Terus final project atau tugas akhir bisa diberikan dalam bentuk tidak mesti penelitian ke vokasi. Bisa membuat prototipe hasil dari project business-nya bisa dilanjutkan ke prototipe tugas akhir. Bisa project dan tidak mesti satu orang satu tugas akhir, bisa kelompok 6 orang dalam satu project boleh. Ya, dalam satu project sangat boleh. Ya. Terus kegiatan di luar perguruan tinggi saya magang maksimum 2 SKS, 2 semester sama dengan 40 SKS. Nah, tugas akhir atau skripsi atau tesis atau disertasi diberikan dalam bentuk skripsi dan lain-lain ya. Atau bentuk tugas akhir lainnya secara individu maupun kelompok. Nah, kayak saya sekarang itu mata teknologi berkelompok. Tapi punya tanggung jawab masing-masing. Semua sama melaksanakan kegiatan project, membuat satu produk precast gitu ya. Produk precastnya dengan persyaratannya menggunakan material rendah karbon emisi. Dan mereka sampai melakukan pengujian pasca bakarnya juga dengan menggunakan larutan yang agresif.
Nah, karena variasinya macam-macam, ini satu proyek kan sama, ada yang menggunakan kekuatan 25 MPa dengan variasi A, 25 MPa dengan variasi B, dan seterusnya sampai betonnya mutu tinggi. Itu kelompok itu. Tapi nanti dalam sidang tugas akhir atau skripsi dan mereka bertanggung jawab masing-masing. Tapi ini tidak bisa dipisahkan karena datanya akan menjadi satu. Dan tidak boleh ditolak oleh perguruan tinggi. Kenapa? Diizinkan. Maupun kelompok. Gitu ya. Begitu magister dan dokter. Nah, berapa panjang masa studi perkuliahan kita, masa tempuhnya? Tidak boleh melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum. Misalnya di 4 8 semester. Nggak boleh lebih dari 16. Nah, PNJ dalam peraturan akademik yang baru, kita mengambil sampai 14. 8 semester sama 14 itu berarti 7 tahun. Ya. Ingat ya, yang penting tidak melampaui 16 semester. Ya. Nah, ini penerapan beban SKS, satu SKS 1 semester di PNJ, ya, ini dijalankan sampai dengan tahun 2023-2024 pada waktu kami masih menggunakan 18 minggu, ya. Nah, statutanya itu belum diubah dari 2024 16 minggu pakai yang ini. Nah, ini pelaksanaan pembelajaran di PNJ untuk 1 semester 18 minggu, mohon diperhatikan Bapak dan Ibu semua, supaya nanti menentukan besaran SKS-nya tidak salah, ya, menentukan jadwal pembelajaran tidak keliru, apalagi di sini ada kepala program studi, ya. Beban belajar satu satuan kredit semester itu kan di dalam Permendikbud 53, Mas Vino tolong perhatikan ya, Mas Vino, Pak Haji, Pak Rahmat, mohon diperhatikan ini ya. Nanti kan Bapak dan Ibu nyusun ini. Beban belajar satu satuan kredit 1 semester itu kan 45 jam. Ya, itu bukan perguruan tinggi yang menentukan, tetapi itu dalam peraturan. Nah, kalau di PNJ memperlakukan 18 minggu, 1 semester, berarti 1 minggunya berapa? 45 dibagi 18 ya Mas Vino ya. 45 dibagi 18 sama dengan 2,5 jam. 2,5 jam itu berapa menit? 150 menit. Nah, bentuk pembelajaran dilakukan kegiatan apa saja? Jadi ada 3. Bentuk pembelajaran itu terbimbing, terstruktur, dan mandiri. Nah, PNJ dari 150 menit ini atau 2,5 jam, 2 jamnya dijadwalkan. Jadi kalau saya ngajar 2 SKS pasti 4 jam dijadwalnya. 1 jamnya tidak diambil 60 menit. Kenapa? Kita mengambil 50 menit karena 10 menitnya itu untuk ada pergantian pengajaran Pak Haji. Misalnya saya bisa ngajar ini, ngajar yang lain. Ada waktu persiapan untuk mengajar yang lain. Kalau 60 menit overlap pasti ada yang terlambat itu. Apalagi kalau ruangannya berbeda, satu di PUT, satunya di gedung B. Nah, jalan kakinya aja berapa jam? Berapa menit ya gitu. Jadi kami mengambilnya 1 jamnya 50 menit. Jadi 150 menit ini digunakan 120 menitnya ya itu untuk jam tatap muka dijadwalkan yang ada terbimbing dan terstrukturnya. Namun 1 jamnya tidak 60 menit, 50 menit karena 10 menitnya itu kesempatan untuk persiapan mata kuliah. Deal ya, clear ya. Terus pelaksanaan pembelajaran ditentukan 1 SN sama dengan 2,5 jam. Pembagian waktunya 2 jam dalam bentuk belajar terbimbing dan penugasan terstruktur dilaksanakan terjadwal. Jadi nggak ada ngajar misalnya 3 SKS cuma 3 jam, tidak mungkin, tetap 6 jam terjadwal. Tapi dosen diberikan kekuasaan untuk memanfaatkan terbimbing dan terstrukturnya porsinya, silahkan. Ya. Terus yang setengah jam 30 menit ya itu kegiatan mandiri. Kegiatan mandiri itu gunanya apa? Waktu bagi dosen untuk melakukan evaluasi kepada mahasiswa untuk mengukur ketercapaian kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap pertemuan, tercapai atau tidak, harus dievaluasi. Jangan begini kita tidak pernah melakukan evaluasi, tiba-tiba dilakukan apa itu aktivitas partisipatif, penilaian proyek gitu ya, anaknya gagal. Tapi kalau setiap tahapan ini kita evaluasi, kita akan tahu perkembangan mahasiswa kita ini tercapai atau tidak, sehingga ada improvement. Nah ini biasa buktikan, hampir saya tidak pernah melakukan hair. Capek nggak Bu Nunung? Ya sepertinya awalnya capek, tapi karena sudah terbiasa, ya nggak masalah. Ya kayak kemarin ya, anak-anak saya kumpulkan. Dari minggu ke-5, ke-4 sudah ada gejala-gejala pada waktu saya berikan proyek yang setiap kali diberikan apa tuh penguatan, dia tetap masih gagal. Saya panggil 8 orang, saya letakkan di ruang, saya buka ya. Nah ini nanti saya foto-foto saya suka upload gitu anak-anak tuh ya. Ya saya upload begitu aktivitas mereka itu ya. Juga ini memberikan trik dosen yang lain. Jadi mahasiswa tidak bisa dilepas begitu aja. Gimana kalau setiap tahapan pembelajaran tidak pernah dilakukan improvement ke anak-anak suruh berhasil. Kalau gagal ini yang gagal dosennya. Kalau mau jadi dosen harus memberikan pelayanan terbaik seperti di bank. Mahasiswa itu adalah nasabah. Ya, kita berikan pelayanan yang prima, hospitality kita harus bagus kepada mahasiswa. Ya.
Nah, oh ternyata permasalahannya dia tidak paham menggunakan grafik ini. Oh permasalahannya. Akhirnya kita bimbing di situ, terus kita minta dikasih waktu, coba hari ini dikerjakan, Ibu tunggu dalam waktu 2 atau 3 jam, hasil yang diberikan ya, Ibu cek. Oh ternyata sudah betul. Jadi kecil sekali kemungkinan anak itu hair. Jadi upayakan setiap tahapan pembelajaran ya Mas Vino, setiap part diberikan, berikan evaluasi. Cek. Kalau tidak mau memberikan tugas, bisa ditanya langsung. Ya, kepada mereka di kelas akan digunakan boleh. Ya, setelah itu diberikan pertanyaan, dijawab mereka, silakan saja. Ingat, peraturan menteri kita mengizinkan mahasiswa menggunakan ChatGPT, artificial intelligence. Dosen lebih hebat dari itu cara ngeceknya. Cara ngecek Turnitinnya, cara ngecek plagiarismenya, ya. Dan berikan punishment. Ya, pada saat kita cek plagiarismenya 100%, jangan dikasih grading, supaya mereka menyadari. Akhirnya apa? Mereka akan menuliskan kembali, ya. Mereka akan mau membaca dan mereka akan menjadi hebat-hebat, ya. Itu. Oke, nah peraturan yang baru yang sekarang diberlakukan 16 sehingga tidak 2,5 jam jadi 2,8 jam. Nah, kami memanfaatkan 120 menitnya 2 jam untuk tatap muka, ya. 120 jam ini maaf bukan 70 menit, harusnya 50 menit. Tadi 30 menit ya. Maaf ini saya salah tulis. Ini 50 menitnya. 50 menitnya dalam bentuk kegiatan mandiri diperbanyak di sini. Jadi tidak perlu merubah peraturan yang sebelumnya, ya. Terus ini semua merujuk pada pedoman operasional beban dosen, ya, PUBKD. Di PUBKD itu jumlah unsur pelaksanaan pendidikan dan unsur pelaksanaan penelitian dosen paling sedikit sepadan dengan 9 SKS. Inilah kemudian instrumen SPM-PNJ itu dari data ini. Ternyata apa hasil kami mengolekting data dari Sister PKD? Ternyata pembelajaran kita, pengajaran itu lebih banyak. Ternyata pelaksanaan penelitian di PNJ, jangan lihat Bu Nunung ya, atau Bu Diah yang ketua PPMPP, kita sudah lektor kepala misalnya gitu ya. Nah kami penelitian kami mungkin lebih dari 0,5 sampai 1 SKS. Apalagi sekarang nih saya sedang menjalani beberapa program ya, yang kegiatan berdikari dan lain-lain itu ya. Nah, penelitian saya sudah lebih dari 1 SKS. Nah ternyata di PNJ itu rata-rata pelaksanaan rata-rata minimal dosen itu untuk penelitian itu 0,5 sampai 1 SKS. Padahal ini dibutuhkan 9 SKS ya. Terus bentuk pengajaran yang lain di luar melaksanakan program bimbing tugas akhir, bimbing magang itu 1,5 sampai 2 SKS. Nah sekarang mau kita klaim berapa? Nah ini kami setujui bersama Kajur waktu itu, saya buat naskah akademiknya. Ya, 1 SKS-nya untuk penelitian. Bu kalau mereka nggak mampu bagaimana 0,5? Ini tugasnya di TPS, Kajur dan Kaprodi. Untuk menguatkan dosen-dosen ini agar penelitiannya jangan hanya 0,5 SKS. Ya. Nah, kita ambil 1 SKS, terus kemudian yang untuk bimbing tugas akhir dan lain-lain kita ambil 2 SKS. Di total 3 SKS. Sedangkan kita kan butuh 9 SKS. Sehingga di sini kita tetapkan minimal 6 SKS per minggu dan maksimal 16 SKS per minggu itu untuk mengajar. Untuk pengajaran. Ya. Kenapa kok boleh sampai 16 SKS? Ini juga ada dalam PUBKD. Berdasarkan ketentuan PUBKD, beban kerja dosen paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS. Hal ini diperuntukkan bagi pengajar kelas reguler. Jadi bagaimana dosen PNJ kok ngajar di atas 6 SKS? Kami diberikan kelebihan, dibayar kelebihan SKS-nya oleh apa itu Politeknik sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang berlaku dan sesuai dengan jabatan fungsional. Gitu ya. Misalnya saya sekarang tidak pejabat. Ya, saya ngajar 10 SKS. Maka 4 SKS saya per minggu berarti kalau 1 bulan itu 16 dikalikan kelebihan SKS karena saya lektor kepala itu berapa? Misalnya 200.000 ya dikalikan 200.000. Ya, berarti saya dapat tambahan lagi kecuali serdos, kecuali tunjangan fungsional, saya dapat lagi sekitar 3 sampai 4 juta rupiah. Begitu ya. Nah, kalau pimpinan ya itu dapat tugas tambahan namanya. Direktur kita ambil 2 SKS, harusnya 3 SKS sih minimal ya. Tapi kita buat peraturan di sini direktur 2 SKS. Wakil direktur 3 SKS dan seterusnya. Nah, namun boleh tetap mengajar maksimal 16 SKS. Jadi kalau Pak Direktur ngajar 10 SKS, kelebihan 8 SKS. Gitu ya. Kenapa? Karena tugas Pak Direktur yang lain banyak. Ya, sebagai pimpinan di perguruan tinggi. Nah, gitu. Terus dengan ketentuan di atas, maka bagi dosen biasa, tetap PNS atau tetap non-PNS, yang melaksanakan program lebih dari 6 SKS akan diberikan kelebihan SKS untuk setiap SKS nilainya disesuaikan dengan jabatan fungsional. Nah ini semua Bapak dan Ibu harus dibuat peraturan direkturnya. Ya, contoh seperti ini. Ya, ada peraturan direkturnya. Mana ya? Ada peraturan direktur.
Nah, peraturan itu untuk SKS mengajar contoh ini ya. Dibuat. Dan ini awalnya dibuat naskah akademik dulu ya, kebetulan waktu itu saya wakil direktur bidang akademik, saya buat, disetujui dulu, diberikan pertimbangan oleh Senat karena tidak ada peraturan atau panduan yang tidak ada kebijakan Senat. Dalam akreditasi nggak bisa itu, harus ada kebijakan. Ya, satuan kredit semester, ini direktur 2 SKS ya seperti tadi ya. Terus kemudian cara pengajaran kalau tim teaching seperti apa dituangkan di sini. Terus kemudian yang ini kelebihan SKS yang dibayarkan. Kalau guru besar, lektor kepala, lektor asisten ahli itu seperti apa. Nah, waktu itu 160.000, saya nggak tahu sekarang ini ada perubahan atau belum ya. Nah, jadi kalau saya kelebihan misalnya sekian SKS gitu ya, ya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada dalam institusi. Ini harus ada legal aspeknya. Kalau enggak nanti akan jadi temuan BPK ya, seperti itu. Oke Bapak dan Ibu, ini saya lanjutkan, ini yang peraturan yang baru hampir sama ya. Oh, kalau ngajar membimbing tugas akhir bagaimana? Nah, misalnya satu kelas 30 orang atau 24 orang, kalau kami itu 24 sampai 30 orang. Misalnya sambil contoh 24 orang, saya bimbing 1 orang. Nggak sembarangan ngasih SKS-nya 20 SK, 2 SKS, 3 SKS, nggak bisa. Hitungnya terhadap jumlah kelas, banyak mahasiswa dalam kelas. Ya. Bisa dibilang dosen membimbing 1. Bu, kelasnya cuma 8 orang, tapi kita berlakukan kan 24 sampai 30 orang. Ya. Tetap dihitungnya jangan 8 orang. Ya. Dihitungnya tetap menghitungi jumlah maksimumnya. Misalnya saya membimbing 1 orang mahasiswa, ya kita ambil maksimum 24 orang. Maka berapa SKS yang saya terima kalau saya membimbing 1 orang? Berarti 1/24. 1 semester kan 20 SKS, dikalikan 20 SKS. Melaksanakan magangnya berapa minggu? Misalnya 18 minggu, ya. 18/18, saya dapat 0,83 SKS. Jadi Nunung Martina akan mendapatkan 0,83 SKS kalau cuma membimbing 1 orang. Kalau saya membimbing 2 orang ya dikalikan 2. Bu, misalnya diperlakukan 30 orang ya, di sini jangan pembaginya 24, pembaginya 30. Bu, kalau magangnya cuma 10 minggu ya, ini kalau magang 10 minggu ya dikalikan 10. Tidak 0,83, 4,6, 0,46. Kalau tidak, sekarang tidak 24 orang, 30 orang, ya dibagi 30. Ini semua saya tuangkan dalam naskah akademik. Kenapa? Supaya tidak debat kusir. Termasuk nanti pertimbangan Senat, apalagi pertimbangan Senat, Senatnya tidak pernah baca aturan. Asal ngomong saja, jangan tunjukkan peraturan. Karena tidak ada satu peraturan atau panduan pun yang tidak dapat kebijakan Senat, tidak boleh. Ya, harus ada kebijakan Senat. Ya, seperti itu ya. Tapi harus betul, ini contohnya. Nah, terkait dengan kurikulum Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu silakan saja, saya akan berikan panduan kurikulumnya, karena kurikulum ini kan untuk menjamin agar lulusan program studi yang menyerap dan kemudian mengembangkan berbagai pengetahuan keterampilan sikap dan nilai selama program pendidikan yang pada prinsip mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi. Itulah untuk vokasi, ya. Makanya harus hands on, harus menggunakan besarnya untuk menciptakan kekayaan dan keluar dari kemiskinan baik bagi dirinya sendiri maupun secara keseluruhan bagi bangsa dan negara. Kenapa? Ini menunjang apa itu tujuan pemerintah dari sisi sumber daya manusia, ya, yang tertuang dalam RPJMN tahun 2024-2029. Nah, ini yang tadi saya katakan. Tahapan untuk menyusun kurikulum itu apa? Analisis konsideran, model dan desain, konstruksi dan prauji, pelaksanaan, tindak lanjut perbaikan. Ya, tahapan evaluasi ya. Nanti kalau di sini terjadi kekurangan atau perubahan, siklusnya akan terus-menerus seperti ini. Nah, analisis konsideran Bapak dan Ibu, salah satunya itu adalah Bapak dan Ibu satu jenjang kualifikasi harus sesuai. Iptek harus diinterapkan, terus kemudian apa itu sesuai dengan BOBK, body of knowledge ya. Supaya dengan itu, kenapa kita harus melakukan studi kelayakan atau need assessment, apakah di produk-produk kita itu, produk kita ini keterserapan atau yang dibutuhkan industri atau tidak, dibutuhkan user need atau tidak. Nah, kemudian kurikulum yang dibangun di program studi sebaiknya sekaligus dibuat sesuai dengan kebutuhan akreditasi internasional, ya. Kalau kurikulum ini akan disesuaikan dengan kebutuhan akreditasi internasional, pendekatannya outcome based education. Karena apa? Ini sebagai requirement akreditasi internasional. Nah, nanti Bapak dan Ibu dalam penyusunan ada 3 tahap. Outcome based kurikulum dikembangkan berdasarkan learning outcome atau CPL, saya pikir sudah. Terus kemudian bagaimana learning outcome atau CPL dicapai atau outcome based learning and teaching itu tercapai itu bagaimana caranya? Ya, terus kemudian kita melakukan assessment kurikulumnya. Bagaimana learning outcome atau CPL dijamin pencapaiannya dengan melakukan outcome based assessment, ya, and evaluation.
Ya, seperti itu. Nah, tahap dari akreditasi internasional itu dari tahap persiapan, tahap proses, dan tahap pasca akreditasi. Dan tahap pertama saja perhatikan, persiapan. Adoption outcome-based education ini dalam kurikulum. Terus memodifikasi sistem penjaminan mutu internal yang sesuai dengan paradigma outcome-based education. Nggak mungkin kurikulumnya outcome-based kalau SPMI-nya, instrumennya belum outcome-based. Ya nggak bisa untuk ngaudit. Ya, nggak akan bisa dicek ketercapaiannya. Makanya nanti di sini instrumennya disesuaikan. Bagaimana mengevaluasi kemampuan akhir yang direncanakan, maaf, kompetensi program studi yang ditunjukkan dalam capaian pembelajaran program dan seterusnya sampai ke penilaian. Membuktikan bahwa indikator-indikator yang dituangkan di dalam rencana pembelajaran semester yang dibebankan pada mata kuliah, ya, itu betul-betul bisa mendukung CP lulusan. Karena tidak ada satu mata kuliah pun walaupun diajarkan oleh pimpinan tertinggi kalau tidak ada indikator yang diturunkan dari CPL. Kalau ada mata kuliah yang tidak ada CPL pendukungnya sebaiknya ditiadakan, berarti tidak sesuai. Nah, bagaimana nilai mata kuliah itu? Nanti wah, ini mata kuliah yang ngajar direktur, gitu. Ya diberikan penjelasan. Direktur sekalipun yang mengajar, atau kepala provinsi yang mengajar, atau kajur yang mengajar, ya, atau kepala PPMPP atau wakil direktur yang mengajar, ya, karena dia punya jabatan, terus kemudian diada-adakan, ya tidak. Mata kuliah ada karena mendukung capaian pembelajaran lulusan. Kenapa? Karena mata kuliah isinya ada indikator-indikator yang diturunkan dari CPL. Tidak ada mata kuliah kalau tidak ada indikator yang diturunkan dari CPL. Indikator itu dulu disebut dengan bahan kajian. Ya, seperti itu. Nah, ini proses berikut tetap proses pendaftaran, pengajuan dokumen aplikasi, visitasi, dan penentuan hasil aplikasi dan sertifikasi. Ya, seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan saja ya yang Politeknik Jakarta ini perguruan tingginya unggul, ya. Terus kemudian program studi kami di mana saya ada juga unggul. Ya. Ini di samping situ karena saya di bidang saya tunjukkan yang di tempat kami saja dan kami sudah akreditasi internasional, ya, baik itu program studi yang diploma 4 ya, ini semuanya sudah terakreditasi internasional. Nah, untuk sistem penjaminan itu tidak saya jelaskan, saya buka sesi pertanyaan kepada Bapak dan Ibu. Materi saya memang saat ini saya lengkapi sampai SPMI, tapi itu harusnya diberikan di approach, tapi tidak bisa terlebih saja. Materi yang saya sampaikan untuk penerapan Permendikbud itu hanya sampai dengan kurikulum, ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait dengan materi yang saya sampaikan, saya serahkan kepada Mas Rifat untuk menggait Bapak dan Ibu untuk sesi pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu, monggo kalau memang ada yang ditanyakan, ya dengan senang hati, sesuai dengan kemampuan saya. Mana tadi? Sesuai dengan kemampuan saya, jika bisa saya jawab. Kalau saya butuh referensi, saya akan membutuhkan waktu untuk mempelajari terlebih dahulu. Itu pun kita berlakukan terhadap mahasiswa Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu mengajar dan kemudian ada pertanyaan dari mahasiswa, sekiranya kita tidak bisa menjawab, jangan menjawab seolah-olah atau kalau tidak salah. Kita bisa menjawab kepada mahasiswa, oke, untuk pertanyaan kalian, sepertinya Ibu butuh referensi dan sumber terlebih dahulu, atau bertanya kepada kawan-kawan pada satu bidang agar Ibu menjawab lebih baik dan lebih benar, gitu ya. Nah, terus kita buka kesempatan, apakah dari teman-teman di sini adik-adik mahasiswa yang lain dari pertanyaan ini bisa memberikan masukan atau jawaban karena Ibu butuh referensi. Kalau mereka ternyata lebih cepat mencari akses dan bisa menjawab, nggak usah malu, kita kasih kesempatan dan kita ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah berkolaborasi, berkontribusi terhadap pembelajaran ini sehingga persoalan teman-teman di kelas itu bisa diselesaikan dengan segera, ya. Jadi jangan kita sombong, ya. Oke, saya kira itu Bapak dan Ibu. Jikalau ada pertanyaan silakan Mas Ridwan untuk bisa memfasilitasi. Kalau masih ada waktu, kalau tidak ya saya akhiri pertemuan materi saya ini. Silakan. Mas Ridwan ada? Atau Bapak Ibu bertanya langsung? Ya, Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan, walaupun waktu kita sebetulnya sudah pas Ibu jam 10 habis. Iya, monggo silakan.
Kalau tidak ada, mungkin satu nah atau kan kalau dua. enggak nanti nomor WA saya di di Mas Ridwan atau di panitia, nomor HP Oh, ya. saya, Bapak dan Ibu Mungkin kayak kemarin. ada satu Ya, kesempatan kayak kemarin kali dari satu aja Kementerian untuk apa Mas? Kementerian Perindustrian ya, ada yang intens oh, menanyakan saya oh iya, sampai kebetulan. dengan kurikulum. Mereka secara personal ingin meminta untuk melakukan kegiatan secara online gitu ya. Nah, monggo aja silakan. Satu orang siapa monggo.